Bab 1321 Alam Spiritual Dewa ke-6. Ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Dari mana bos mendapatkan begitu banyak akar dewa? Di seluruh dunia 9 langit, hanya ada 3 batang. Berlatih di dekat akar dewa bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati sembarang orang. Akar dewa umumnya tidak suka berinteraksi dengan manusia, tetapi Murditiasa memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Ditambah lagi, tubuhnya mengandung sedikit esensi napas alam, membuat akar tersebut tidak bisa menolak kehadirannya. Dia tidak terlalu peduli dengan urusan luar, tetapi keyakinannya pada Aksawijaya luar biasa tinggi. Menurutnya, Aksawijaya mampu menghadapi segala tantangan. Di puncak 5 gajah, Aksawijaya melepaskan auranya yang begitu kuat hingga para binatang buas di bawah gunung merasakan tekanan besar, bahkan para makhluk tingkat alam hukum dewa pun merasa gentar. Tekanan ini sangat jelas terasa. Seekor tikus besar menatap dengan kaget, bagaimana manusia itu bisa sekuat itu. Dia hanya seorang kultivator tingkat alam spiritual dewa, tapi auranya lebih kuat dariku. Monster wajah transparan berkata, dia mampu bertahan dalam warisan ini. Apakah itu tidak cukup membuktikan betapa hebatnya dia? Mungkin dia telah mencapai batas tertinggi dan bisa melawan lawan di atas tingkatnya, bahkan mungkin kau bukan tandingannya. Kura-kura tua itu memperhatikan dengan mata berbinar. Dalam waktu yang begitu singkat, dia telah mengalami peningkatan bertubi-tubi, auranya jauh lebih kuat dari saat pertama kali datang. Siapa sangka seorang manusia bisa mendapatkan berkah sebesar ini? 5 dewa itu mungkin juga tidak menyangka hal ini. Apakah kita harus tetap menunggu di sini? Apakah setelah warisan ini selesai, akan ada warisan lain yang muncul? Kura-kura tua itu menggeleng, tidak lagi. 5 kekuatan spiritual tersebut tidak akan lahir lagi. Meskipun kekuatan spiritual lain akan tetap ada, daya mereka akan jauh berkurang. Gunung 5 Gajah tidak akan lagi menjadi tempat yang begitu berbahaya, setidaknya puncak 5 Gajah tidak lagi menjadi tempat terlarang. Apakah itu akan berdampak buruk bagi kita? Kura-kura tua menjawab, apa yang perlu ditakuti? Kalian semua hidup terlalu nyaman selama bertahun-tahun. Selama kita masih di sini dan perlindungan masih ada, Gunung 5 Gajah akan tetap berbahaya. Hanya saja ancaman dari puncak 5 gajah saja yang berkurang. Tak banyak orang luar yang bisa mencapai tempat ini, jadi tidak perlu khawatir. Jaga saja wilayah masing-masing. Puncak 5 gajah masih menyimpan banyak rahasia. Setelah warisan ini lenyap, mungkin ini bisa menjadi peluang bagi kita. Sementara itu, Aksawijaya terus menyerap kekuatan spiritual yang diwariskan. Dia sepenuhnya memanfaatkan kekuatan itu untuk memperkuat tubuhnya, meningkatkan pemahaman tentang teknik alkimia dewa dan berbagai teknik lain untuk mencapai kemajuan secepat mungkin. Warisan di puncak 5 gajah memberinya lebih dari sekadar kekuatan spiritual yang melimpah. Ada juga sesuatu yang benar-benar baru. Melalui 5 kekuatan spiritual khusus itu, teknik besar 5 elemen menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Kelima kekuatan spiritual ini bukanlah kekuatan primordial seperti esensi alam atau api pembakar langit, tetapi memiliki energi unik yang meskipun tidak termasuk dalam 5 elemen, mampu meningkatkan kekuatan 5 elemen, membuatnya terasa sangat misterius. Nantinya, Aksawijaya akan mencoba mempelajari kekuatan-kekuatan ini lebih dalam. Mungkin ini akan sangat berkontribusi pada peningkatan kekuatannya, sehingga kekuatannya akan semakin bertambah. Tentu saja, ini juga bisa membawa sedikit masalah bagi Aksawijaya. Dalam perjalanan menuju tingkat yang lebih tinggi, mungkin akan semakin sulit untuk mencapai terobosan. Setelah mencapai alam spiritual dewa kelima, kebutuhan akan kekuatan spiritual untuk terobosan dan penyempurnaan meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, sampai hari ke-49, kemungkinan peningkatan alam spiritual dewa Aksawijaya kembali muncul, sementara kekuatan spiritual yang melimpah di atas puncak 5 gajah hampir habis. Di udara, sinar matahari terasa hangat. Kurangnya kekuatan spiritual yang unik membuat tempat ini tak lagi terasa begitu menekan. Aksawijaya kembali menggunakan tekniknya, menembus penghalang di antara tangga kecil alam spiritual dewa, lalu melangkah ke alam spiritual dewa ke-6. Setelah terobosan ini, kecepatan penyerapan kekuatan spiritual semakin meningkat, membentuk pusaran yang menyerap kekuatan spiritual di puncak 5 gajah. Energi tersebut meledak keluar, sangat kuat hingga mengejutkan. Monster wajah transparan berkata, sudah waktunya berakhir. Haruskah kita bertindak? Tanpa kekuatan spiritual khusus itu, kita mungkin tidak akan menghadapi kesulitan.
Jika membiarkan pemuda ini pergi begitu saja, itu terlalu disayangkan. Setidaknya kita harus mendapatkan sesuatu darinya. Tikus besar di sampingnya dengan cepat berkata, benar sekali, kita harus menahannya di sini, kalau bisa, bunuh dia. Semua barang bagus yang ada padanya akan menjadi milik kita. Kura-kura tua itu mengerutkan kening, apakah kau yakin bisa menahannya? Bukankah kau bilang ada seorang ahli tingkat alam hukum dewa di sampingnya? Monster wajah transparan memandang tikus besar itu, penasaran ingin tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Tikus itu tampak canggung, jika orang itu turun tangan, bahkan Tuan mungkin tidak bisa menahan mereka. Orang ini jelas memiliki harta spiritual tersembunyi. Aku sudah membuatnya marah, setelah warisan ini berakhir, dia mungkin akan mencariku untuk membalas dendam. Kalian harus membantuku memikirkan solusinya. Kura-kura tua menjawab dengan tidak sabar, berdirilah di sampingku, berani mereka menyentuhmu. Walaupun pemuda itu menjadi jauh lebih kuat, dia tetaplah seorang kultivator tingkat alam spiritual dewa saja. Di mata kultivator tingkat alam jalan hidup dewa, dia masih belum ada apa-apanya, jadi kau tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan itu, ia menoleh ke arah Aksawijaya di udara dengan tatapan tenang. Apalagi, pemuda ini telah menerima warisan dari 5 dewa itu, jadi dari segi status, kita tidak punya alasan untuk mengusik dia. Lebih baik kita mundur, kalian kembali ke wilayah kalian masing-masing. Monster wajah transparan, berkata, kalau begitu, Tuan, saya permisi dulu. Makhluk-makhluk buas lainnya pun segera pergi, menyisakan seekor tikus besar yang tampak ragu-ragu untuk pergi. Ia takut jika nanti akan bermasalah dengan Aksawijaya, jadi ia merasa lebih aman jika tetap bersama kura-kura tua itu. Kura-kura tua berkata, kamu juga pulang saja, jangan khawatir, aku akan tetap di sini untuk membantumu dan menjaga nama baikku di hadapannya. Mendengar ini, tikus besar itu segera mengangguk dan berkata, baiklah, Tuan, saya serahkan segalanya pada Anda. Saya permisi dulu. Setelah berkata demikian, tikus besar itu pun bergegas pergi, karena ia tak ingin lagi berurusan dengan Aksawijaya. Aksawijaya terus menyerap energi, memperkuat tubuhnya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan spiritual yang ada. Ia membiarkan kekuatannya stabil secara bertahap, hingga altar di belakangnya menghilang dan energi dalam tubuhnya kembali tenang. Kecepatan penyerapan energi pun melambat, dan sisa kekuatan spiritual yang ada ia manfaatkan sepenuhnya pada tubuhnya. Pada saat ini, ia mulai bisa lebih santai dan merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Si kecil, menurutmu, seberapa besar kekuatan tempurku saat ini? Pertanyaan Aksawijaya membuat si kecil terkejut, karena selama ini mereka tidak berani mengganggunya saat menerima kekuatan warisan. Mereka ingin bertanya banyak hal, tapi tak menyangka bahwa Aksawijaya lah yang terlebih dulu memulai percakapan. Kamu seharusnya langsung saja mengatakan apa yang kamu pikirkan. Kami ini berpengalaman, apakah kami akan mengganggu proses warisanmu? Aku tidak tahu apa yang telah kamu alami dalam beberapa hari ini, tapi kamu harus ingat, kita semua berada di kapal yang sama, nasib kami terikat pada dirimu. Jika kamu berani bertindak nekat lagi, aku jamin aku tidak akan bersikap baik padamu. Si kecil berbicara dengan serius. Ia merasa senang dengan pencapaian Aksawijaya, tapi kali ini Aksawijaya benar-benar membuat mereka khawatir selama beberapa hari. Walaupun mereka tidak melihat apa yang dialami Aksawijaya, dari aliran energi kehidupan yang mereka rasakan, jelas bahwa Aksawijaya beberapa kali hampir mati, dan setiap kali ia berhasil menyelamatkan diri dengan susah payah. Aksawijaya tertawa, waktu itu situasinya mendesak, aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Aku menyadari serangan itu merupakan bagian dari warisan, jadi aku segera memutuskan untuk mencoba bertahan. Lagi pula, dengan tungku abadi semesta yang melindungiku, aku tidak perlu terlalu takut. Tungku abadi semesta berkata, tapi kamu telah menyegel kemampuan persepsiku terhadap dunia luar juga. Kamu punya banyak harta yang kuat, jadi meskipun kamu tidak perlu bertindak nekat, kemajuanmu hanya masalah waktu. Jangan lakukan ini lagi, aku menunggu Anda tuanku terlalu lama untuk mati begitu saja. Aksawijaya tertawa, aku tahu batasanku, kalian tak perlu terlalu khawatir. Sekarang, katakan padaku, seberapa besar kekuatan tempurku sekarang? Setelah melalui situasi hidup dan mati kali ini, tingkatanku meningkat pesat, jadi kekuatanku pasti tidak lemah. Si kecil berkata, auramu kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jika dilihat dari auramu saja,
mungkin seorang kultivator tingkat ketiga dalam ranah alam hukum dewa pun tak akan jadi tandinganmu. Aksa Wijaya mengerutkan kening, hanya tingkat ketiga. Si kecil menukas, jangan remehkan ranah alam hukum dewa tingkat ketiga. Kamu pikir ranah alam hukum dewa itu sama dengan ranah alam spiritual dewa. Setelah memasuki ranah alam hukum dewa, setiap peningkatan tingkatannya memberikan kenaikan kekuatan yang besar. Itulah sebabnya meski kamu bisa bertarung dengan kultivator alam hukum dewa tingkat rendah sebelumnya, ketika bertemu dengan yang lebih tinggi kamu merasakan tekanan besar. Dengan tingkatmu saat ini, mencapai kekuatan tempur seperti ini sudah luar biasa. Apalagi ini belum tentu batasanmu, dengan berbagai teknikmu, mungkin kamu bisa bertarung dengan kultivator alam hukum dewa tingkat keempat, meski hasilnya belum bisa dipastikan. Elang permata ungu berkata, meningkatkan satu tingkat saja sulit, tapi kali ini, kamu mencapai 5 tingkat sekaligus berkat warisan di sini, sungguh luar biasa. Aku yakin setelah makhluk dalam harta spiritualmu merasakan auramu, dia akan ketakutan. Tungku Abadi Semesta berkata, kali ini kamu melompat terlalu banyak tingkat sekaligus. Nantinya, kamu harus memasuki Tungku Abadi Semesta dan menggunakan api sejati Samadhi untuk menguatkan tubuhmu. Dengan api pembakar langitmu, tubuhmu bisa menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Aksa Wijaya mengangguk tanda paham. 3 hari kemudian, energi terakhir terserap sepenuhnya oleh Aksa Wijaya dan dialirkan ke dalam ruang kekuatan dalam tubuhnya. Ia membuka mata dan merasa sangat ringan. Ia merasakan sebuah tatapan mengarah padanya. Tatapan ini sudah beberapa hari mengamatinya, tetapi Aksa Wijaya tetap tenang selama proses penerimaan warisan karena tidak ingin terlibat masalah. Saat Aksa Wijaya melihat ke arah tatapan itu, ia menemukan seekor kura-kura besar berwarna hijau. Dengan cangkang berdiameter lebih dari 10 meter. Aura yang tenang namun menekan membuat Aksa Wijaya merasakan tekanan luar biasa. Ia tahu, kura-kura tua ini setidaknya adalah makhluk buas dengan tingkat kekuatan yang sangat tinggi, mungkin merupakan penguasa di gunung ini. Kura-kura tua itu berkata dengan nada rendah, "Anak muda, selamat karena berhasil mendapatkan warisan di sini." Siapa sangka warisan yang hampir mustahil didapatkan malah jatuh pada seorang manusia muda sepertimu. Meskipun melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tetap sulit mempercayainya. Bab 1322, Tujuan yang jelas. Aksa Wijaya berbicara, aku harus berterima kasih juga pada binatang buas di gunung ini, yang telah mengusirku sampai ke sini. Namun, kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya, kamu tak perlu berkata begitu. Aku sangat paham keadaanmu. Kamu datang langsung ke sini, jelas tahu ada manfaat di tempat ini, mungkin demi warisan ini, mungkin juga karena hal lain. Bagaimanapun, karena kamu sudah mendapatkan warisan dari puncak 5 gajah, kamu bukan musuh. Aku tahu ada beberapa gesekan antara kamu dan binatang-binatang di gunung sebelumnya, kumohon demi aku, lupakan masa lalu. Bagaimana menurutmu? Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, tentu saja tidak masalah. Aku hanya orang luar, tikus itu tak perlu berdebat soal integritas denganku. Aku sudah mendapatkan manfaat di sini, jadi aku tak akan mengganggu tikus besar itu lagi. Kura-kura tua itu merasa lega melihat sikapnya, baiklah, aku awalnya hanya ingin mengucapkan selamat padamu. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku pun tak punya lagi yang perlu disampaikan. Jika nanti kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa mencariku di Gunung 5 Gajah ini. Jika aku bisa membantu, pasti akan kubantu. Ketika kamu pergi, ikuti saja jalan yang sama saat kamu datang. Kura-kura itu menunjukkan niat baik, dan Aksa Wijaya tentu tidak akan menolak. Akan kuingat, kalau begitu, aku tak akan mengganggu lebih lama. Setelah berkata demikian, kura-kura tua itu berbalik pergi dengan lambat, dan tak lama kemudian menghilang di tempat. Si kecil berkata, kura-kura ini memiliki aura yang sangat kuat. Di tingkat alam jalan hidup dewa, dia termasuk yang cukup kuat. Namun, niat baiknya cukup menyenangkan, mungkin kelak bisa jadi sekutu. Aksa Wijaya berkata, aku tak berpikir sejauh itu. Mari kita lanjutkan ke tempat rahasia dan baru membicarakan hal itu. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan meletakkan tangannya di penghalang yang ada di ruang kosong. Gendis, Arlin Salodik, kalian sudah siap. Tak lama kemudian, ia mendapat jawaban dari keduanya. Sudah siap sejak lama, tetapi kami masih butuh bantuan tenaga spiritual dari Tuan. Aksa Wijaya tersenyum, itu bukan masalah, siap-siap.
Ia mengarahkan tenaga spiritualnya yang tersimpan dalam formasi pembuka, mengalirkan kekuatan dari lautan energinya, dan dalam sekejap sinar perak melingkupi seluruh tubuhnya. Kekuatannya kini jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Aksa Wijaya pun merasakan perubahan dalam dirinya. Dengan bantuan Gendis dan Arlin Salodik dalam menekan formasi, Aksa Wijaya tiba-tiba, setengah dari tubuhnya sudah masuk ke dalam tempat rahasia. Segera, tubuhnya menghilang seluruhnya. Di kejauhan, di dalam hutan, kura-kura tua itu tampak terkejut. Ia tak menyangka bahwa Aksa Wijaya bisa memasuki tempat rahasia tersebut, karena tempat itu belum pernah terbuka, masih tersembunyi di ruang kosong. Bahkan ia hanya pernah mendengarnya saja, belum pernah melihatnya sendiri. Namun Aksa Wijaya bisa masuk dengan begitu mudah, sungguh tak terbayangkan. Saat itu juga, ia mulai memahami alasan kedatangan pemuda ini. Bukan untuk warisan yang menakutkan itu, tetapi tampaknya untuk tempat rahasia yang tersembunyi ini. Memiliki tempat rahasia di sini adalah rahasia besar, seharusnya tak boleh tersebar. Dari mana anak ini mendapatkan informasi? Dia bahkan bisa menemukan tempat ini dengan begitu tepat, sungguh aneh. Di sisi lain, Aksa Wijaya telah masuk ke dalam tempat rahasia. Pemandangan yang indah, pegunungan dan sungai yang jernih, penuh dengan kehidupan. Di sini terdapat hutan yang tak berujung, pepohonan dan tumbuhan tumbuh subur. Tenaga spiritual di sekitarnya lebih kental daripada di luar. Aura dunia kecil ini terhubung dengan dunia luar, dengan kekuatan hukum yang cukup kuat. Aksa Wijaya hampir yakin bahwa orang besar yang membangun tempat rahasia ini memiliki tingkat yang sangat tinggi dan sulit dibayangkan. Saat itu, tiba-tiba muncul sosok yang duduk bersila di samping Aksa Wijaya. Itu adalah Murdi Tiasa. Murdi Tiasa terkejut merasakan perubahan di sekitar, kemudian wajahnya pucat. Dia menepuk tanah dan melompat mundur, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Aksa Wijaya. Wajahnya penuh kewaspadaan, "Siapa kamu?" Aksa Wijaya mengangkat alis melihatnya, "Menurutmu aku siapa? Sudah sebulan lebih tidak bertemu, masa kamu sudah melupakanku? Aura akar abadimu begitu kuat, tampaknya kamu sering berada di sekitarku." Murdi Tiasa menatap Aksa Wijaya dari atas sampai bawah. Dari aura dan penampilannya, pemuda di depannya memang tampak seperti Aksa Wijaya. Namun, ia benar-benar sulit percaya bahwa orang di depannya ini adalah Aksa Wijaya, sebab tingkat kekuatan Aksa Wijaya tak setinggi ini. Namun, kata-kata orang ini sangat jelas, dan dia sangat memahami harta spiritual di dalam gua Aksa Wijaya, seharusnya tidak salah. "Kamu benar-benar bosku. Apa yang kamu makan sampai bisa jadi begini?" Telapak tangan Aksa Wijaya memunculkan api emas yang membara, tatapannya penuh niat yang tidak baik. "Tampaknya kamu ingin merasakan kemampuanku." Melihat api membara itu, mata Murdi Tiasa tak lagi ragu. Itu adalah api pembakar langit, nyala api legendaris yang hanya ada satu helai. Tak mungkin dimiliki orang lain. Meskipun masih sulit dipercaya, kekuatan luar biasa yang dipancarkan oleh Aksa Wijaya membuatnya sulit untuk percaya. Dia mendekati Aksa Wijaya, mengelilinginya sambil mengamatinya dengan serius. "Bos, bagaimana kamu melakukannya? Jangan-jangan kamu meminum pil yang memaksa peningkatan tingkat kekuatan. Jika begitu, itu akan menjadi masalah besar karena tidak akan ada manfaat bagi kultivasi kamu di masa depan." Aksa Wijaya menjawab, "Aku ini seorang alkemis, masa aku masih kalah darimu? Tidak perlu menebak-nebak lagi, aku mendapatkan sebuah warisan, hampir kehilangan nyawaku, tapi untungnya hasilnya lumayan. Mau berlatih tanding denganku untuk mencobanya? Kebetulan aku juga sedang mencari lawan untuk menguji kekuatanku." Mendengar ini, Murdi Tiasa segera menggelengkan kepala. "Lebih baik tidak, aku sudah tahu betul kemampuanmu. Sebelum kamu berhasil menembus level baru saja kita sudah ada jarak, sekarang bertarung denganmu sama saja mencari masalah, bukan?" Dia jelas takut Aksa Wijaya akan memaksanya untuk bertarung, jadi dia buru-buru mengalihkan topik, "Tempat ini di mana?" "Ini bukan Gunung Lima Gajah di mana kita berada sebelumnya. Kita sudah memasuki sebuah wilayah rahasia. Aku datang ke sini dari jauh hanya untuk wilayah ini, tidak menyangka akan ada kejutan lain." Murdi Tiasa tersenyum pada Aksa Wijaya. "Jadi, apa rencana kita selanjutnya? Lebih baik kita bergerak sendiri-sendiri. Wilayah rahasia ini belum pernah dibuka sebelumnya, tapi aku tidak tahu apakah ada warisan di sini atau tidak. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa melindungi diri. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa mencariku,
aku akan datang secepat mungkin. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Murdi, Tiasa terlihat sangat bersemangat. Itu lebih baik. Kalau kita menemukan warisan, aku juga tidak merasa perlu bersaing denganmu. Kalau aku tidak berusaha lebih keras, mungkin level kekuatanku akan segera tertinggal olehmu. Aksa Wijaya tersenyum dan berkata, itu mungkin tidak terjadi. Alasannya sederhana, aku pikir menembus tingkat alam hukum dewa pasti lebih sulit daripada saat aku menembus tingkat alam spiritual dewa. Tanpa keberuntungan khusus, aku mungkin tidak punya kesempatan untuk melanjutkan terobosan. Jadi kamu pasti akan lebih dulu mencapai tingkat alam hukum dewa. Aku menunggu hari itu, dan mungkin kita bisa berlatih tanding lagi, bukankah itu bagus? Murdi Tiasa awalnya merasa senang mendengar ini, tetapi kemudian dia segera menggelengkan kepala dengan tegas. Tidak mungkin, seumur hidupku aku tidak akan bertarung lagi denganmu untuk mencari masalah. Tapi aku bisa memperkenalkan beberapa ahli yang bisa kamu kenal, beberapa di antara mereka lebih kuat dariku dan cocok untuk jadi lawan latihanmu. Hahaha, keduanya setuju, memilih jalan masing-masing dan segera berpisah menuju ke dalam hutan, serta menetapkan titik pertemuan agar tidak membuang waktu lebih lama. Aksa Wijaya sudah memiliki tujuan, jadi dia langsung masuk ke dalam hutan dan menghilang. Di sisi lain, Murdi Tiasa dengan hati-hati merasakan keadaan sekitarnya, menentukan arah, lalu melanjutkan perjalanan. Kecepatannya juga tidak lambat, dan dia menekan energinya agar tidak kalah dari Aksa Wijaya. Saat ini, Aksa Wijaya memancarkan sinar emas, dengan kitab alkimia di tangannya. Dunia kecil ini tidak terlalu besar, dan Aksa Wijaya yakin bahwa dia pasti bisa menemukan akar abadi itu dan membawanya ke dalam ruang pribadinya untuk dipelihara. Tidak peduli seberapa tersembunyi aura akar abadi, kitab alkimia tetap bisa mendeteksinya, dan ini ia yakini. Kini kesadaran spiritualnya sudah menjangkau jarak yang luas, meskipun hutan ini sangat lebat, namun tidak mengganggu jangkauan kesadarannya. Di dalam hutan terdapat banyak hewan roh, beberapa di antaranya memiliki tingkat kekuatan yang baik, tetapi sayangnya, Aksa Wijaya tidak tertarik pada mereka. Namun, segera Aksa Wijaya menarik kembali kesadarannya, karena meski hutan ini penuh dengan kehidupan, hampir tidak ada tanaman obat. Di sekitar akar abadi, biasanya akan ada banyak tanaman obat tumbuh, jadi jika ada akar abadi, pasti akan ada tanaman obat di sekitarnya. Wilayah ini tampaknya tidak memiliki akar abadi. Sepertinya luas dunia kecil ini cukup besar. Terlepas dari warisan apa yang ada di sini, Aksa Wijaya tidak berhenti, terus bergerak di udara, berniat meninggalkan hutan ini untuk melihat tempat lain. Tujuannya hanya satu, yaitu menemukan akar abadi di wilayah rahasia ini yang harus ia miliki. Setelah terbang selama 1 hari 1 malam, dia melihat ujung hutan di kejauhan. Matanya berbinar, dan dia terbang cepat ke arah itu, hanya untuk menemukan lautan bunga yang tak terbatas, harum semerbak. Aksa Wijaya mendekat dengan cepat, melepaskan seluruh kesadarannya, mengamati dengan seksama seluruh lautan bunga itu. Kitab alkimia menyatu dengan kesadarannya, mengamati keadaan di lautan bunga ini. Namun, sayangnya, dia tidak menemukan banyak, hanya beberapa tanaman obat yang tersebar di jangkauan kesadarannya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukannya. Aksa Wijaya bergumam, dan tanpa rasa kecewa, dia terus terbang ke depan. Di dunia besar, seorang pemuda yang telah diusir oleh Abimanyu kini telah sampai di wilayah lain, berjalan bersama beberapa murid dari keluarga bangsawan. Sambil berjalan, dia bergumam, tidak kusangka baru saja keluar, aku sudah membuat masalah dengan tokoh penting ras manusia. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau kekuatanku meningkat, aku tidak perlu takut padanya. Lagi, sayang sekali pedang hitamku, itu pemberian dari ayahku, sangat efektif melawan pembatasan dan formasi. Aku harus merebutnya kembali suatu saat nanti. Setelah selesai berbicara, dia langsung melompat ke depan murid bangsawan itu dan menghentikan mereka. Tunggu, aku mau tanya sesuatu, siapa saja ahli di antara para kultivator manusia saat ini? Dihentikan mendadak dan ditanya dengan nada seperti ini membuat ketiga murid bangsawan itu merasa tidak nyaman. Kamu ini siapa? Belum selesai dia bicara, tiba-tiba ada cahaya merah melintas di depan matanya. Dalam sekejap, dia terlempar ke belakang. Meski telah berada di tingkat alam spiritual dewa, dia sama sekali tidak bisa melawan dan bahkan tidak sempat bereaksi. Bab 1323, Klan Iblis. Apa yang aku tanya, kalian jawab saja, jangan bicara omong kosong.
Pemuda itu memiliki temperamen yang cukup meledak-ledak, dan energi yang ia keluarkan tanpa sengaja membuat dua orang itu terkejut besar. Salah satu bangsawan gemetar, ini aura apa? Apakah ini lebih hebat dari kaum bangsawan kerajaan? Pemuda itu memandang mereka dengan dingin, jawab pertanyaanku, jangan pedulikan identitasku. Hormat kami, Tuan Muda. Di antara manusia ada seorang pemuda yang sangat kuat, kekuatannya sebanding dengan kaum bangsawan kerajaan. Namanya Aksa Wijaya, Tuan Muda dari klan Mata Darah pernah kalah telak di tangannya. Pemuda itu mendengus dengan tak acuh, orang itu tidak tahu pergi kemana, tak pernah menampakkan diri, aku pun tidak bisa menemukannya. Selain Aksa Wijaya, apa tidak ada lagi manusia yang layak dilawan? Kami belum mendengar ada manusia yang lebih kuat darinya. Namun, di dalam kekuatan manusia yang legendaris, di dunia bawah, ada seorang putra suci dan wanita suci. Konon mereka sangat kuat, tapi sayangnya mereka hampir tak pernah terlihat. Bahkan orang luar tidak tahu wajah mereka, sulit ditemukan. Jadi di antara manusia di dunia yang luas ini hanya ada sedikit jenius seperti itu. Mengecewakan sekali. Bagaimana dengan para bangsawan kerajaan? Apakah di sana ada ahli? Misalnya, seorang pemuda yang bisa dianggap unggul. Mendengar hal itu, dua pemuda bangsawan segera membuka mulut. Tentu saja ada, yang terkenal dulu hampir seimbang dengan Aksa Wijaya, tapi dia bukan dari keluarga bangsawan kerajaan, melainkan darah bangsawan biasa bernama Baim Kandara. Kini kekuatannya sangat tinggi, bisa dianggap sebagai ahli puncak di generasi kami. Pemuda itu melanjutkan, ia berasal dari klan apa? Dari klan Tiga Mata. Jika Anda bertanya-tanya sedikit, Anda pasti bisa menemukan di mana klan mereka berada. Setelah terakhir kali muncul, ia kembali ke sukunya untuk mengasingkan diri. Pemuda itu tidak berkata banyak lagi, langsung terbang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas dia sama sekali tak menghargai mereka. Baru setelah ia pergi, salah satu bangsawan yang tadi terlempar kembali berdiri. Dengan wajah penuh ketakutan, sebenarnya siapa dia? Bagaimana mungkin bisa sekuat itu? Jika dilihat dari auranya, dia lebih kuat dari kaum bangsawan kerajaan. Tidak tahu dari mana dia muncul, benar-benar mengerikan. Saya pernah mendengar para tetua klan berkata bahwa dunia besar ini sedang mengalami perubahan, akan muncul sejumlah ahli satu persatu. Apakah ini pertanda awalnya? Di dalam wilayah rahasia Gunung Lima Gajah, Murdi Tiasa masih berkeliling di hutan, sementara Aksa Wijaya sudah entah pergi kemana. Untungnya, dia tidak terburu-buru, berjalan santai di wilayah rahasia ini. Menurutnya, mendapatkan warisan atau tidak tergantung pada keberuntungan. Adapun kemana Aksa Wijaya pergi, dia tidak terlalu peduli, karena dia sangat paham bahwa Aksa Wijaya yang begitu gigih datang ke sini pasti sudah mendapatkan petunjuk. Dia tidak ingin merusak suasana Aksa Wijaya. Sementara itu, Aksa Wijaya masih terbang di atas lautan bunga. Ruang ini penuh dengan kehidupan, sayangnya lokasi akar abadi beludru putih yang dicari tidak jelas. Bahkan si gemuk itu pun tidak memberikan petunjuk yang pasti. Keesokan harinya, dua sosok di atas lautan bunga menarik perhatian Aksa Wijaya. Itu adalah dua gadis yang tampak berusia belasan tahun, mirip manusia, tetapi mereka memiliki telinga berbulu, yang menunjukkan identitas mereka sebagai klan iblis. Di wilayah rahasia Gunung Lima Gajah ini, kehadiran klan iblis tidaklah mengejutkan. Bertemu mereka justru membuat Aksa Wijaya merasa senang. Dia tidak langsung terbang ke arah mereka. Karena keduanya hanya memiliki kekuatan di level mampu melarikan diri, Aksa Wijaya tidak ingin menakuti mereka. Dia mendarat di tanah dan berjalan menuju mereka. Kedua gadis itu menggerakkan telinga mereka, tampaknya sangat peka. Mereka segera bangkit dan memandang ke arahnya. Mereka memiliki tatapan yang sangat cerdas, mengamati Aksa Wijaya dengan waspada, tampak tertegun sejenak. Manusia, Aksa Wijaya berkata, aku tersesat dari dunia luar dan tidak sengaja masuk ke wilayah rahasia ini. Kalian tak perlu khawatir, aku tak berniat jahat. Keduanya mundur beberapa langkah, menjaga jarak dengan Aksa Wijaya, tampak tidak sepenuhnya percaya. Tiba-tiba, sebuah tombak panjang jatuh dari langit, langsung tertancap di depan Aksa Wijaya. Auranya cukup kuat, jelas sebagai peringatan. Aksa Wijaya melihat tombak itu datang, tetapi dia tidak menghindar. Dia sangat paham bahwa tombak itu jatuh tepat di depannya, dan jelas pemiliknya tidak bermaksud menyerangnya. Sosok seorang pemuda dari klan iblis terbang mendekat. Ia memiliki ciri khas yang mirip dengan kedua gadis itu,
seorang pemuda dengan level ke-9 dalam alam jiwa agung, usianya sebanding dengan Murditiasa, jelas memiliki bakat yang luar biasa. Ia memandang Aksawijaya dengan wajah waspada, berhenti. Siapa kamu? Jangan mendekat lebih jauh. Aksawijaya menatapnya, lalu dengan ujung kakinya sedikit menyentuh tombak itu, mengarahkannya kembali ke pemuda itu. Lawannya menangkap tombak itu dengan kedua tangan dan mundur beberapa langkah. Jelas siapa yang lebih kuat. Lain kali, kalau mau menyapa dengan cara seperti ini, mungkin kita tidak akan bicara dengan mudah lagi. Pemuda itu tampak terkejut, dia sama sekali tidak menyangka bahwa manusia muda ini ternyata begitu kuat. Dari kekuatan yang diperlihatkan barusan, ia bisa merasakan perbedaan kekuatan yang jelas di antara mereka berdua. Di sini tidak ada manusia. Dari mana kamu datang? Kenapa masuk ke dunia kami? Apa tujuanmu? Orang ini langsung menanyakan begitu banyak pertanyaan, tetapi apakah Aksawijaya berniat untuk menjawab? Aku kenapa harus menjawab? Urus saja urusanmu sendiri. Karena kamu sudah muncul, aku tidak perlu repot mencari orang lain. Apakah kalian tahu di mana ada tempat penuh dengan obat spiritual? Mendengar hal ini, ketiganya tertegun sejenak. Lalu pemuda itu mengernyitkan alisnya, aku sudah tahu kamu bukan orang baik. Jadi datang ke sini untuk obat spiritual. Aku sarankan jangan merugikan dirimu sendiri. Ini bukan tempat untuk sembarangan bertindak. Pergilah segera, atau para ahli dari klanku akan datang, dan saat itu kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Aksawijaya tertawa, jadi, kalian tahu di mana tempat itu, kan? Kalian tunjukkan jalannya saja. Setelah urusannya selesai, aku tidak akan mengecewakan kalian. Mendengar ini, pemuda itu memberi isyarat pada dua gadis di sampingnya. Mereka langsung pergi tanpa ragu, meninggalkan pemuda itu sendirian menghadapi Aksawijaya dengan tatapan yang tegas. Aksawijaya menatap pemuda dari klan iblis itu, tersenyum tipis, dengan nada yang sedikit menggoda. Kamu tidak berpikir bisa menghalangiku, bukan? Pemuda itu menjawab, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi menahanmu sampai para ahli klanku datang seharusnya bukan masalah. Jangan kira hanya karena kamu berada di level alam spiritual dewa, kamu bisa berbuat seenaknya. Aku tidak takut padamu. Setelah berbicara, aura kuat muncul dari tubuhnya, ekspresinya penuh percaya diri. Jelas dia telah mencapai batas kekuatan tertentu. Dari sini, terlihat bahwa bakat pemuda ini cukup luar biasa, tidak banyak yang bisa mencapai level ekstrim seperti itu. Dua gadis tadi sudah berlari jauh, dan Aksawijaya pun tidak berniat mengejar mereka. Dia hanya ingin seseorang menunjukkan jalan, dan pemuda ini pasti tahu lebih banyak daripada dua gadis itu. Aksawijaya tetap tenang, memandang pemuda itu dengan sikap santai, lalu berkata, jangan pamerkan kemampuanmu padaku. Saat aku berjuang di luar sana, kamu masih main-main di sini. Aku datang untuk obat spiritual, bukan untuk menyulitkanmu. Pemuda itu menatapnya dingin dan berkata, kamu ingin aku menunjukkan jalan, kan? Oke, tapi kalahkan aku dulu. Begitu kata-katanya selesai, dia menyadari aura yang dia kunci tiba-tiba menghilang, dan sosok Aksawijaya pun lenyap. Sesaat kemudian, dia merasakan kekuatan aneh menekan bahunya. Boom! Dalam sekejap, dia langsung terjatuh ke tanah. Tekanan dan kekuatan yang mengerikan itu membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Kalau kamu mau dengan cara ini, kenapa tidak bilang dari awal? Aku tidak perlu membuang waktu sebanyak ini. Pemuda itu tak menyangka bahwa dia begitu tak berdaya di hadapan Aksawijaya, bahkan tidak ada kesempatan untuk bertarung sedikit pun. Dia langsung kalah total. Aksawijaya menarik kembali auranya, membiarkan pemuda itu bangkit. Pemuda itu melihat tatapan Aksawijaya yang tenang, sama sekali tanpa emosi. Kemampuanmu bagus, tapi kekuatan bertarung dan pengalamanmu masih kurang. Jalanmu masih panjang. Jadi, apa kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Bisakah kamu menunjukkan jalan sekarang? Kamu tidak ingin kemampuanmu hancur di sini, bukan? Pemuda itu menghela nafas, terlihat lebih tenang. Karena aku sudah bilang akan menunjukkan jalan, aku pasti akan membawamu ke sana. Tapi ketika kita sampai, kamu harus mengikuti aturan kami. Jangan kurang ajar pada apapun yang ada di sana, atau kamu akan kena kutukan langit. Kamu masih muda, tidak mau mati gara-gara aku, kan? Aksawijaya tersenyum, kamu tunjukkan jalan saja, sisanya biar aku yang tanggung.
Pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi, tidak ke arah di mana kedua gadis tadi pergi, tapi menuju arah lain dengan kecepatan yang cukup cepat, jelas dia tak ingin membuang waktu di sini. Aksa Wijaya mengikuti, sambil memperhatikan pemuda itu dengan cermat. Dia mengenal banyak tokoh besar dari klan iblis, tetapi hanya sedikit yang benar-benar ahli tingkat tinggi. Perlu diketahui bahwa klan iblis juga merupakan salah satu penguasa di 9 benua, meski populasi mereka hanya 1/10 dari klan manusia, kekuatan mereka sangat hebat, dan bakat bawaan mereka jauh lebih tinggi dari klan manusia. Karena itulah klan iblis memegang posisi yang kuat di 9 benua dan merupakan kekuatan utama dalam melawan invasi dari luar. Namun, sejauh mana skala klan iblis dalam dunia rahasia ini, berapa banyak tokoh besar yang ada, semua ini masih belum diketahui. Aksa Wijaya datang demi akar keabadian dan tidak ingin banyak berurusan dengan klan iblis di sini sebelum mendapatkannya. Namun, saat berjalan, Aksa Wijaya menyadari bahwa pemuda itu sengaja memperlambat. Langkahnya, jelas untuk menyiasati. Suara Aksa Wijaya terdengar pelan, kamu sebaiknya berlaku jujur. Kalau kamu melibatkan kaummu, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Kamu benar-benar pikir aku datang sendiri. Mendengar ini, pemuda itu tertegun, lalu bertanya dengan suara pelan, kamu punya teman. Saat itu, si kecil menggunakan tubuh Aksa Wijaya untuk melepaskan kekuatan intimidasi yang besar. Nak, jangan bikin masalah untukmu dan kaummu. Aura si kecil sangat berbeda dari Aksa Wijaya. Perlu diketahui bahwa si kecil adalah ahli sejati dari level alam hukum dewa, dan kekuatan spiritualnya jauh melampaui kultivator biasa. Aura ini membuat pemuda itu sangat gentar. Namun, ini baru permulaan, suara dan aura elang permata ungu kemudian terdengar juga. Energi spiritual yang deras menyelimuti pemuda itu, membuat wajahnya pucat. Dia mengerti bahwa Aksa Wijaya tidak sedang bercanda. Meski tak tahu di mana Aksa Wijaya menyembunyikan para ahli ini, tetapi mereka jelas berada di level alam hukum dewa. Bab 1324, Jurang Seribu Kaki. Jika benar-benar sampai mengganggu ke dalam kelompok mereka, kerusakan yang diakibatkan dapat dibayangkan. Tak perlu membiarkan para ahli melepaskan auranya, aku yang akan membantumu, kata Aksa Wijaya. Mengandalkanmu untuk mencapai tempat itu entah kapan baru akan sampai, jadi jangan buang waktu. Naiklah ke harta terbangku, lalu dikeluarkanlah sebuah harta spiritual. Itu adalah karpet spiritual dengan motif kuno di atasnya, memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Pemuda itu sebenarnya agak enggan, tetapi dalam situasi ini, ia tak punya pilihan selain mengikuti Aksa Wijaya. Setelah sampai di harta terbang Aksa Wijaya dan menerima injeksi energi spiritualnya, karpet spiritual itu terbang meluncur. Arah mana? Tanya Aksa Wijaya. Kali ini, pemuda itu tanpa ragu menunjuk ke arah barat laut. Aksa Wijaya kemudian mengerahkan energi spiritual dan menggerakkan karpet itu terbang cepat menuju barat laut. Tidak lama setelah mereka pergi, dua gadis bersama seorang pria parubaya dari kelompok yang sama menemukan tempat itu, tetapi mereka sudah tidak terlihat lagi. Coba jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul seorang pemuda manusia yang kuat? Ini adalah ranah rahasia puncak 5 gajah, dilindungi oleh warisan tuan lama di luar, mustahil untuk masuk dari sana. Itu memang seorang kultivator manusia, tampan, tetapi sepertinya tidak begitu ramah. Kalian yakin dia datang dari luar, dan tahu kemana dia hendak pergi. Aku rasa dia pasti memberi sedikit petunjuk, bukan? Dia mencari tempat yang penuh dengan tanaman obat. Kakak Asnap Kantu menahannya sendirian untuk melindungi kami, lalu kami segera pergi. Tapi kami juga tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kuharap kakak Asnap Kantu baik-baik saja. Baiklah, aku kira aku sudah memahami apa yang terjadi. Sekarang kalian langsung kembali ke klan, laporkan situasinya kepada kepala klan, dan mintalah kepala klan membawa 2 tetua untuk menemuiku di Jurang Seribu Kaki. Mendengar nama itu, kedua wajah mereka terkejut, terlihat bahwa tempat itu memang tidak biasa. Baik, kami akan segera kembali. Saat itu, pria dari klan iblis langsung terbang ke arah di mana Aksa Wijaya pergi. Kedua gadis itu, mendengar permintaan Aksa Wijaya, langsung teringat tempat itu dan percaya bahwa seorang luar yang datang ke ranah rahasia ini pasti datang untuk mencari hal tersebut. Bagaimana mungkin seorang asing tahu begitu banyak tentang tempat ini? Bagaimana ia berhasil masuk? Apakah ia menggunakan teknik penyamaran di luar dan berhasil melewati penjaga warisan?
Dalam pikirannya muncul banyak pertanyaan, namun tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Sambil memulihkan energinya, Aksa Wijaya bertanya, "Coba jelaskan, kemana tujuan kita? Apa tempat itu sebenarnya, dan seberapa banyak yang kamu ketahui tentangnya?" "Itu adalah jurang 1000 kaki, kawasan terlarang di dimensi kami. Hampir semua binatang buas dan klan iblis yang mendekati daerah itu mati secara misterius. Karena itulah, setelah kawasan itu dinyatakan terlarang, tidak ada anggota klan kami yang pernah berlatih di sana lagi. Namun, tempat itu memang penuh dengan tanaman obat, tetapi memetiknya bukan perkara mudah." "Oh, kenapa begitu? Apakah aku juga akan mati di sana?" Pemuda itu segera menjawab, "Aku tidak berkata seperti itu kamu sendiri yang mengatakan. Sebenarnya, aku ingin tahu seperti apa tempat itu. Kalau kau berhasil kembali hidup-hidup, beritahukan padaku supaya aku bisa menceritakannya kepada yang lain. Siapa tahu urusan perjodohanku bisa tertolong." Aksa Wijaya tersenyum misterius, "Kenapa aku harus menceritakannya padamu? Kau ikut saja denganku ke sana." Pemuda itu tampak canggung. "Kau tidak akan menggunakanku sebagai umpan, kan? Bukankah kau bilang akan membiarkanku pergi?" Aksa Wijaya tertawa, "Tadi memang aku bilang begitu, tapi sekarang ada seseorang yang mengikuti kita, jadi kau harus bertahan. Tenang saja, selama aku di sini, kau tak perlu khawatir apapun." Aksa Wijaya sengaja bersikap seperti itu dengan alasan sederhana. Tempat ini adalah lokasi warisan yang tersisa bagi klan iblis dan binatang buas, dan dia datang ke sini untuk mendapatkan akar keabadian. Menurut pemuda itu, jurang 1000 kaki tampaknya adalah tempat yang sangat berbahaya. Mungkin, warisan di sini memiliki daya tarik khusus bagi klan iblis, sehingga dia perlu waspada untuk menghindari masalah. Pemuda itu merasa ketakutan mendengar kata-kata Aksa Wijaya. Dia tahu bahwa para ahli dari sukunya pasti akan datang untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang dia tidak ingin mereka datang, karena jumlah ahli di sisi Aksa Wijaya tidak akan mampu dihadapi hanya oleh satu ahli. "Aku akan ikut denganmu, tapi jangan sekali-kali menyerang klan kami, mereka tidak pernah menyusahkanmu." Aksa Wijaya tersenyum tanpa menjawab, membuat pemuda itu merasa tidak nyaman. Setengah jam kemudian, sekeliling mulai tertutup kabut tebal. Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup sama sekali, dan kabut itu tampaknya terperangkap oleh energi spiritual di tempat itu. Pemuda itu menjadi sangat gelisah saat tiba di sana. "Cepat turun, di depan adalah jurang 1000 kaki. Tempat ini sama sekali tidak boleh dipermainkan, kita harus memiliki sikap hormat, kalau tidak, kita akan menghadapi masalah besar." Meskipun Aksa Wijaya tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda itu, untuk berjaga-jaga, ia menarik kembali karpet spiritualnya dan turun ke darat. Pemuda itu pun patuh tanpa ada niat untuk melarikan diri. Saat tiba di permukaan, Aksa Wijaya mencoba menggunakan kesadarannya untuk merasakan energi di sekitarnya. Sayangnya, kesadarannya tampak tertekan oleh semacam kekuatan spiritual khusus di dalam tubuhnya, sehingga ia tidak bisa melepaskannya. Hal ini cukup mengejutkan bagi Aksa Wijaya. Pada tingkat kekuatannya saat ini, kesadarannya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan praktisi di tingkat alam hukum dewa. Tak disangka, kabut ini bisa menekan kemampuannya, sungguh hal yang tak terpikirkan. Namun, ketika ia mencoba menggerakkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, ia mendapati bahwa kekuatan tersebut masih bisa dikendalikan dengan bebas. Ini membuatnya merasa lega, setidaknya ia tidak perlu khawatir tentang tidak bisa bertarung. Pemuda di sebelahnya tampak serius, bahkan lebih serius daripada sebelumnya. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam kabut, pemuda itu menahan sepenuhnya energinya sendiri. Setelah berjalan sekitar setengah jam, pemuda itu tiba-tiba berhenti. Aksa Wijaya mendekatinya, dan tiba-tiba ia merasakan tanah di bawahnya hilang. Dia mendapati dirinya berdiri di tepi tebing, hanya setengah langkah lagi sebelum ia akan jatuh ke bawah. "Inilah tebing 1000 kaki. Tempat yang kamu cari ada di bawah tebing ini. Tapi aku sarankan agar kamu tidak pergi ke sana. Menurut legenda keluarga kami, 5 tokoh agung pernah berada di sini. Kelima tokoh ini menciptakan dunia ini, dan tebing 1000 kaki ini dulunya adalah tempat pengasingan mereka. Meskipun mereka telah tiada, roh mereka masih ada di sini, dan dapat membunuh orang tanpa suara." Begitu selesai bicara, ia merasa ada tangan yang langsung mendorong punggungnya, membuatnya berkeringat dingin. Di detik berikutnya, ia terjatuh ke bawah. Ia segera mencoba mengendalikan tubuhnya agar bisa turun perlahan.
Baru saja ia ingin memaki, ia melihat Aksawijaya berada di sampingnya dengan ekspresi santai, sama sekali tidak mempedulikan apa yang baru saja dikatakan. Aksawijaya memandang ke bawah, ke arah kabut tebal dengan tatapan penuh harapan. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dan langsung menyergap pemuda itu. Pemuda itu belum sempat bereaksi, ketika tiba-tiba api meledak di depannya, memaksa sosok tersebut mundur. Namun, di detik berikutnya, bayangan itu langsung menghilang, seolah tidak pernah ada di sana. Roh, itu roh. Mengapa menyerangku? Harusnya menyerangmu yang orang luar. Pemuda itu tampak bingung. Aksawijaya tidak menganggapnya serius. Roh, itu bukan roh, tapi kabut setan. Tak kusangka makhluk seperti itu bisa muncul di sini. Pantas saja keluargamu sering mengalami kejadian aneh di sini. Pemuda itu tampak bingung. Kabut setan, apa itu? Aksawijaya tersenyum. Kebetulan tidak ada hal lain yang perlu kulakukan, jadi aku akan membereskannya. Setelah itu, mata Aksawijaya memancarkan cahaya merah. Dengan pandangan yang tajam, kabut segera menghilang dari penglihatannya, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Dari kejauhan, beberapa bayangan mulai berkumpul, ada belasan di antaranya. Makhluk-makhluk ini dapat bergerak bebas di dalam kabut, sangat aneh, tetapi Aksawijaya sudah beberapa kali menghadapi makhluk seperti ini. Ketika dulu tingkat kekuatannya jauh lebih rendah dari sekarang, ia bisa mengatasinya. Sekarang, itu bukan masalah. Ia segera bergerak, menciptakan pelindung besar di dekat pemuda itu. Dari sudut pandang pemuda itu, pelindung tersebut hanya dipenuhi oleh kabut tebal, tidak ada yang lain. Namun, dalam sekejap, api meledak di dalam pelindung, membakar kabut hingga habis, memperlihatkan dua sosok yang tampak marah, berusaha menghancurkan pelindung, namun sia-sia. Pemuda itu tampak terkejut. Ini pertama kalinya ia melihat makhluk seperti itu, bahkan belum pernah mendengarnya. Aksawijaya tidak mempedulikan reaksi pemuda itu. Ia menatap ke arah tempat berkumpulnya kabut setan dan berkata dengan suara dingin, "Jangan ganggu aku. Pergi sekarang." Aksawijaya membubarkan pelindung itu, dan begitu kabut masuk, kedua kabut setan itu menghilang bersama makhluk lainnya. Mereka tahu kali ini mereka menghadapi lawan yang tangguh. Pemuda itu menatap Aksawijaya dan berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Aku belum sempat memperkenalkan diri. Namaku Asnap Kantu, dari klan Singa Ganas." Hal ini mengejutkan Aksawijaya. Ia penasaran dan memperhatikan pemuda di hadapannya. "Klan Singa Ganas, aku pernah bertemu dengan anggota klan Singa Iblis dari luar, tapi kau terlihat jauh lebih tampan darinya. Dia lebih mirip iblis." Pemuda itu tidak terkejut. "Klan kami sudah lama mengasingkan diri. Meski klan di luar memiliki darah yang sama, darah kami jauh lebih murni. Sayangnya, leluhur kami berkata bahwa dunia rahasia ini tidak akan pernah terbuka, sehingga kami terus terjebak di sini." "Tidak akan pernah terbuka." Asnap Kantu mengangguk. "Ya, tidak akan pernah. Leluhur kami berkata bahwa kelima tokoh agung yang menciptakan dunia rahasia ini meninggalkan warisan yang tidak mungkin diwarisi siapapun. Selama warisan itu ada, dunia ini tidak akan pernah terbuka. Untungnya, masih banyak tempat di sini untuk berlatih, jadi tidak terlalu membosankan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mencapai tingkat kekuatanku saat ini." Asnap Kantu terlihat lebih santai dan mulai lebih terbuka kepada Aksawijaya. Aksawijaya menanggapinya dengan tenang, mengamati sekeliling mereka. "Jangan khawatir, aku yakin sebentar lagi dunia rahasia ini akan terbuka. Warisan di luar sudah kubawa." Bab 1325, Gunung Salju. Kata-kata ini membuat Asnap Kantu menunjukkan ekspresi geli, jelas ia tidak mempercayainya. "Jangan kira karena aku berada di dunia rahasia ini, aku jadi seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Leluhurku adalah seorang ahli yang setengah kakinya sudah melangkah ke alam keabadian dewa. Ia bilang tak ada seorang pun yang mampu menerima warisan itu. Jika dia tidak percaya, kenapa aku harus percaya padamu? Kamu hanya berada di alam spiritual dewa, jadi jangan membuatku tertawa." Aksawijaya tidak menjelaskan, melainkan melanjutkan, "Jika kamu ingin keluar, aku bisa membawamu saat aku pergi, bukan masalah." Asnap Kantu sedikit terkejut. Apa ini benar? Aku, Aksawijaya, jika berkata sesuatu, tentu itu benar. Tapi aku datang ke sini ada tujuannya. Jika barang yang kucari belum didapatkan, aku tidak akan pergi. Selanjutnya, kita harus kemana? Asnap Kantu menjawab,
dulu sekali aku pernah datang ke sini bersama ahli dari klan kami, karena seorang sesepuh membutuhkan penyembuhan dan memerlukan tumbuhan herbal rumput jingga, sehingga kami harus mencarinya di sini. Namun, saat itu tidak terjadi apa-apa, kami semua selamat pergi. Itu ada di depan sana. Ia berjalan di depan untuk memandu Aksawijaya dengan hati-hati, tampak takut dengan kabut misterius dan makhluk kabut yang berbahaya di sana. Aksawijaya menyadari bahwa kabut di sini tetap bisa menekan kesadaran, sehingga ia hanya bisa melihat keadaan setelah sampai di tempat tujuan. Segera, Aksawijaya mencium aroma obat dari jauh. Dari aroma itu saja, ia sudah bisa mengenali beberapa jenis ramuan spiritual yang berkualitas sangat baik. Karena lingkungan di sini, ramuan-ramuan ini telah tumbuh di sini selama bertahun-tahun tanpa gangguan dari luar, jadi semuanya tumbuh dengan subur. Makhluk kabut tidak tertarik pada ramuan-ramuan tersebut, jika tidak, ramuan di sini mungkin sudah habis dipanen. Asnap Kantu membawa Aksawijaya mendekati tempat itu, yang ternyata adalah taman obat yang cukup besar dengan berbagai jenis ramuan spiritual di dalamnya. Namun, Aksawijaya mengerutkan kening, menampakkan ekspresi yang sangat berbeda dari biasanya ketika melihat ramuan spiritual. Dengan tenang, ia berkata, "Bukan di sini." Hanya dengan sekilas, Aksawijaya sudah bisa memastikan bahwa tempat ini adalah taman obat. Tetapi tempat di mana akar abadi berada, tidak mungkin adalah taman obat yang tertutup seperti ini. Terutama dalam keadaan tanpa pemilik, akar abadi pasti akan memilih tempat yang disukainya sendiri, dan itu tentu bukan taman obat. Di sekitar akar abadi, secara alami akan tumbuh akar spiritual, bukan ditanam oleh manusia. Jadi, taman obat yang ditinggalkan oleh 5 elemen itu memang ada di sini, tetapi itu bukan tujuan kedatangannya kali ini. Dia mencari akar abadi, bukan taman obat ini. Asnap Kantu melihat Aksawijaya dengan heran. Begitu banyak ramuan spiritual, kamu masih tidak puas. Jika ramuan ini hilang, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan kami. Leluhur pasti akan sangat menyesal. Ramuan-ramuan ini memang bagus, tetapi bukan ini yang kucari. Apakah kamu tahu apakah masih ada taman obat sebesar ini di dalam dunia rahasia ini? Asnap Kantu berpikir sejenak, tampaknya tidak terlalu jelas. Aksawijaya hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ada aura yang mendekat dengan cepat, kecepatannya cukup tinggi. Meskipun aura tersebut ditekan, masih bisa dirasakan bahwa itu berada pada alam hukum dewa. Segera, seorang tetua dari klan iblis muncul dengan ciri-ciri yang hampir sama dengan Asnap Kantu. Ia berjalan perlahan keluar dari kabut tanpa menyembunyikan dirinya. Di klan iblis, kecuali untuk beberapa kelompok khusus, kelompok lain jarang bertindak secara diam-diam, terutama klan Singa Ganas yang terkenal akan keterus-terangannya. Manusia, lepaskan Asnap Kantu, aku tidak akan menyulitkanmu. Mendengar kata-kata ini, sebelum Aksawijaya sempat bicara, Asnap Kantu buru-buru berkata, "Penatua ke-9, Saudara Aksa bukan orang jahat." Tetua itu tampak ragu melihatnya, jelas tidak menyangka bahwa Asnap Kantu akan membela Aksawijaya. Dari informasi yang didapatnya, seharusnya Asnap Kantu ditangkap oleh manusia. "Kamu baik-baik saja?" Asnap Kantu mengangguk, "Tentu saja aku baik-baik saja, Penatua jangan khawatir. Saudara Aksa hanya datang ke sini untuk mencari sesuatu, dan aku membantunya menunjukkan jalan. Jika bukan karena pertolongan Saudara Aksa, tadi aku mungkin sudah terbunuh oleh makhluk kabut." Mendengar ini, sang tetua tampak penuh keraguan. Makhluk kabut, apa itu? Asnap Kantu pun menjelaskan tentang makhluk kabut kepada tetua tersebut. Sang tetua tampak sangat terkejut mendengarnya, tidak menyangka bahwa makhluk yang selama ini mereka takuti sebenarnya adalah makhluk hidup yang aneh, bukan roh-roh yang menakutkan. Namun, jelas bahwa tetua tersebut masih sedikit waspada terhadap Aksawijaya. Melihat taman obat di belakang, ia berkata, "Manusia, ini adalah peninggalan 5 tokoh besar zaman dulu, ramuan di taman obat ini bukan milikmu. Jadi, mohon tinggalkan tebing 1000 kaki ini." Aksawijaya tidak menjawab langsung, melainkan bertanya, "Yang terhormat Tuan dari klan iblis, bolehkah aku menanyakan beberapa hal mengenai dunia rahasia ini?" Tetua itu tampak bingung, karena saat Aksawijaya menatapnya, sorot matanya tetap tenang, seolah tidak ada rasa takut sama sekali, menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Tetua itu benar-benar tidak bisa memahami mengapa seorang ahli dari alam spiritual dewa bisa begitu tenang. "Kami tidak menyambut orang luar di sini, apalagi manusia.
Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini, ingatlah satu hal, kamu adalah penyusup, jangan mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari tempat kami, jika tidak, klan kami tidak akan tinggal diam. Asnap Kantu juga tidak menyangka bahwa Penatua bisa berkata seperti itu, lalu ia pun berkata, Penatua ke-9, sebaiknya Anda mengurangi kata-kata Anda. Jika Saudara Aksa bermaksud jahat, maka setelah mengetahui tentang tebing 1000 kaki ini, ia tidak perlu menolongku. Apalagi Saudara Aksa sangat kuat dan ada ahli yang melindunginya, tidak perlu terjadi hal yang tidak menyenangkan. Asnap Kantu bisa merasakan aura para pelindung Aksa Wijaya, ia tahu bahwa Penatua tidak setara dengan mereka, jadi ia mengingatkan agar Penatua bersikap sedikit lebih hati-hati, jika tidak, masalah besar bisa terjadi. Sang tetua jelas sangat cerdas, seketika ia memahami maksud Asnap Kantu. Kalau begitu, aku tidak punya lagi yang ingin kukatakan. Kamu ingin bertanya apa? Silakan, yang bisa kukatakan, pasti tidak akan kututupi. Aksa Wijaya tanpa ragu langsung bertanya, apakah di dalam wilayah rahasia ini masih ada tempat yang penuh dengan obat-obatan spiritual? Skalanya seharusnya tidak jauh lebih kecil dari sini, bukan? Mendengar perkataan itu, mata orang tua itu langsung berubah, jelas. Sangat waspada, untuk apa kamu mencarinya? Mendengar pertanyaan tersebut, mata Aksa Wijaya langsung berbinar, yakin bahwa orang tua itu pasti tahu sesuatu, kalau tidak, ia tak akan bertanya seperti itu. Dengan tenang Aksa Wijaya menjawab, aku datang ke sini untuk suatu hal tertentu, dan itulah tujuanku. Maukah Anda membantuku, senior? Orang tua itu menatap Aksa Wijaya sejenak sebelum akhirnya berkata, tempat yang kamu cari ada di utara wilayah rahasia ini. Jika kamu terus ke arah itu, dalam 3 hari kamu akan melihat sebuah gunung tinggi. Bagian tengah gunung itu tertutup salju putih, dan cuacanya sangat keras. Di sana terdapat banyak obat spiritual. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, tergantung pada keberuntunganmu. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Asnap Kantu, apakah kamu ingin ikut denganku? Asnap Kantu hendak mengangguk, namun ditahan oleh tetua ke-9. Tidak boleh, kamu tidak bisa pergi. Asnap Kantu berbalik dan berkata, tetua ke-9. Aku menghargai kebaikanmu, tapi kali ini aku tetap berniat pergi bersama Saudara Aksa. Seumur hidup, aku belum pernah ke utara. Apakah tempat itu benar-benar seburuk yang kalian katakan? Orang tua itu saat itu sangat curiga bahwa Asnap Kantu telah dipengaruhi oleh Aksa Wijaya, karena ia sepenuhnya mendukung Aksa Wijaya. Sebelumnya, ia berkata akan membawanya kembali, namun ditolak oleh Asnap Kantu, dan kini ia malah ingin pergi bersama Aksa Wijaya, yang membuat orang tua itu tidak habis pikir. Nak, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu tahu apa yang dia inginkan? Kamu berencana mengikutinya terus. Asnap Kantu berkata, tetua ke-9, jangan khawatir. Saudara Aksa bukanlah seperti yang Anda kira. Aku akan menjelaskan semuanya saat aku kembali. Setelah berkata demikian, Asnap Kantu langsung berjalan ke arah Aksa Wijaya. Tanpa basa-basi, Aksa Wijaya mengeluarkan karpet terbang yang digunakannya sebelumnya. Mereka berdua duduk bersebelahan di atasnya. Asnap Kantu tersenyum pada orang tua itu dan berkata, tetua ke-9, sebaiknya Anda kembali dan beristirahat, aku bisa menangani ini sendiri. Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, namun karpet ajaib langsung melesat ke arah tebing dan menghilang di dalam kabut tebal. Aksa Wijaya terus menggunakan kemampuan penglihatannya yang luar biasa, dan para roh kabut mundur ketika merasakan kehadiran Aksa Wijaya, jelas tidak ingin mendekat. Tetua ke-9 dari klan Singa Ganas memandang kabut di atas dengan tatapan berkedip. Dari penampilan Asnap Kantu, terlihat jelas bahwa ia tidak berada di bawah kendali Aksa Wijaya, dan tidak mengalami cedera sedikitpun. Apakah mungkin orang yang masuk kali ini benar-benar baik? Namun, ia masih memiliki keraguan. Namun, pilihan Asnap Kantu sangat dihormatinya, karena menurutnya Asnap Kantu adalah orang yang cerdas dan mampu menangani urusannya sendiri. Hati-hati, katanya dengan suara batin kepada Asnap Kantu. Namun, di tempat ini, kesadarannya tidak bisa menjangkau terlalu jauh dan akhirnya terputus. Tetua ke-9 tidak merasa tenang, jadi ia segera kembali ke tebing, menjauh dari kabut misterius itu, dan memutuskan untuk membuat rencana lain. Di atas karpet ajaib, Aksa Wijaya tersenyum padanya, kamu begitu saja ikut pergi bersamaku. Apakah para tetua di keluargamu tidak akan mengejarku? Mendengar ini, Asnap Kantu tertawa, Saudara Aksa, tidak perlu khawatir.
Para ahli di klan kami cukup terhormat. Meski jarang ada manusia yang masuk ke sini, mereka mungkin akan waspada, tetapi tidak akan mengejarmu, kecuali kamu membuat masalah. Aksa Wijaya tersenyum, aku tidak tahu apakah aku manusia pertama yang masuk ke wilayah rahasia ini, tetapi setidaknya ada satu orang yang masuk sebelumku, tak lama yang lalu. Asnap Kantu terkejut mendengar ini. Benarkah? Aksa Wijaya menjawab, mengapa kamu pikir aku bisa sampai di sini? Bahkan mencari harta di sini. Tapi tenang saja, aku tidak punya minat pada klan kalian. Aku hanya mengejar tujuanku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, setelah semuanya selesai, aku bisa membawamu keluar dari sini. Asnap Kantu bertanya dengan penuh keingintahuan, apakah dunia di luar sana besar? Tentu saja, di gerbang keluar dunia 9 langit. 3 sosok keluar, mereka adalah 3 pemuda dengan aura yang cukup kuat. Jika dilihat dari tingkat kekuatan mereka bahkan melampaui Murdi Tiasa. Mereka bertiga mengenakan pakaian berbeda, tampaknya dari kekuatan yang berbeda pula. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka berkata, kali ini kita bertiga punya tujuan yang sama, bukan? Benar, para tetua dari keluarga kita sudah berdiskusi, itulah sebabnya kita semua yang sedang menjalani pelatihan diminta keluar bersama ke dunia 9 benua. Hanya saja, tak kusangka dunia 9 benua ternyata lebih baik daripada yang kubayangkan. Benar, kamu harus tahu bahwa hukum dunia besar di sini bahkan melebihi dunia 9 langit. Dunia 9 langit kita juga dibentuk berdasarkan dunia 9 benua. Selain dunia leluhur yang legendaris, hukum dunia di dunia 9 benua adalah yang terbaik bagi para manusia yang berlatih. Bab 1326, Perubahan. Seharusnya ketika kelompok pertama datang, aku langsung keluar. Mungkin melangkah kerana alam hukum dewa di sini lebih baik daripada di dunia 9 langit, kata salah satu dari mereka. Di sini, kecepatan latihan memang lebih lambat, tetapi banyak daerah berbahaya dan tempat misterius yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia 9 langit. Namun, mungkin kelompok pertama yang datang belum mencapai ranah alam hukum dewa. Aku penasaran bagaimana keadaan mereka sekarang, ujar orang yang memiliki aura paling kuat di antara mereka. Aku ingin tahu betapa hebatnya orang bernama Aksa Wijaya itu, sampai-sampai menarik perhatian beberapa tokoh besar di dunia 9 langit. Kita bertiga bekerja sama, seharusnya kita bisa menanganinya, bukan? Lagi pula, dia hanya seorang kultivator dari dunia 9 benua. Kemungkinannya tidak terlalu kuat, tambah yang lain. Sulit untuk memastikan, situasinya masih samar, kita harus mencari tahu lebih dulu. Guruku hanya memberikan satu petunjuk bahwa orang ini mengikuti jalan yang sama dengan para makhluk aneh itu dan bisa bertarung melewati batas ranah kekuatan. Itu menakutkan, meskipun tingkatannya mungkin tidak tinggi, tapi sulit untuk memperkirakan kekuatannya, jawab orang termuda dengan wajah sedikit tidak puas. Makhluk aneh, menurutku mereka hanya pecundang, meski di ranah alam jiwa agung mereka hampir tak terkalahkan, bahkan bisa menandingi ahli di semua tingkatan di ranah alam spiritual dewa. Setelah aku melangkah ke ranah alam hukum dewa, mereka tidak akan lagi menjadi lawan kita. Ada jurang yang tak bisa mereka lewati, ujar pria muda terkuat itu. Seorang pemuda lainnya berkata, kita tidak bisa bilang begitu. Atasan mengutus kita untuk menangkap pemuda dari dunia 9 dunia ini. Mungkin dia sudah mencapai ranah alam spiritual dewa, kalau tidak, mereka tidak akan mengirim kita, para kultivator di ranah alam hukum dewa. Siapa tahu, Aksa Wijaya ini mungkin memberi kita kejutan. Kalaupun dia sudah mencapai ranah alam spiritual dewa, kita bertiga bisa menghadapinya. Tapi sekarang kita harus segera menemukannya. Bukan hanya kita yang mencari dia, tapi juga orang-orang dari sekte lain, jadi mari kita tidak buang waktu lagi dan segera menemukannya agar bisa segera kembali melapor, lanjut yang lain. Ketiganya kemudian terbang pergi. 2 hari kemudian, 2 sosok lainnya muncul dari portal, juga pemuda-pemuda dengan tingkat kultivasi tinggi. Seperti ketiganya, mereka juga telah mencapai ranah alam hukum dewa, dan mereka datang ke 9 benua untuk satu tujuan, Aksa Wijaya. Di dunia besar, di wilayah Keradewa, Hanoman kembali ke gua untuk pemulihan penuh luka. Setelah Aksa Wijaya pergi, ia terus berlatih, dengan cepat meningkatkan tingkatannya hingga mencapai alam spiritual dewa ketujuh. Meski demikian, dia masih terluka parah oleh seorang pemuda dari ras misterius. Ayahnya ingin membelanya, tetapi Hanoman menolak,
karena harga dirinya yang tinggi membuatnya ingin membalas dendam sendiri. Dunia besar tampak dipenuhi banyak bakat muda dengan kemampuan luar biasa, beberapa di antaranya bahkan memiliki asal-usul yang misterius dan tak dikenal oleh keluarga bangsawan sekalipun. Tak lama, kabar besar mengguncang dunia besar, seorang pemuda misterius menantang Baim Kandara, yang sudah mencapai alam spiritual Dewa ke-9. Baim Kandara menyambut tantangan itu, dan banyak kultivator bangsawan datang untuk menyaksikan, tertarik pada sosok misterius ini. Namun, pertempuran itu hanya berlangsung 5 menit dan kurang dari 50 jurus. Baim Kandara kalah, dipaksa bertahan pasif, dan akhirnya dikalahkan, membuat semua orang terkejut. Pemuda misterius itu kemudian menghilang dalam kilauan merah, meninggalkan banyak spekulasi tentang identitas dan asal-usulnya. Rahasia Puncak 5 Gajah. Sepanjang perjalanan, Aksawijaya bergerak cepat tanpa membuang waktu. Klan Singa Ganas juga sudah mendapat kabar dan mengirim ahli-ahlinya ke arah utara. Asnap Kantu, yang kini sudah akrab dengan Aksawijaya, ikut terbang di sampingnya, terkesima melihat pegunungan yang menjulang tinggi dan bersalju sepanjang tahun. "Kenapa kita tidak langsung terbang ke atas saja?" tanya Asnap Kantu penasaran. Aksawijaya menggelengkan kepala, "Tentu saja tidak. Belum lagi ada beberapa pembatas yang merepotkan di gunung ini. Kalau targetku kabur ketakutan, itu tidak sebanding dengan usaha yang kulakukan. Kamu cukup mengikuti aku dengan tenang, pasti ada keuntungannya untukmu." Sesampainya di daratan, Aksawijaya tanpa berhenti membawa Asnap Kantu menuju gunung itu. Dia memanjatnya perlahan agar tidak melewatkan apapun. Kesadaran spiritualnya terbuka, dan dia menemukan bahwa kesadarannya dapat bekerja penuh di sini, yang tentunya menghemat banyak usaha. Tiba-tiba, suara burung berkicau terdengar di atas, nyaring dan menggema. Mereka berdua mendongak ke langit. Asnap Kantu terkejut karena melihat seekor burung peri putih yang besar, tubuhnya sepenuhnya putih, seperti seekor phoenix putih yang memancarkan aura kuat. Namun, Aksawijaya tersenyum lebar. "Haha, ternyata si gemuk itu tidak membohongiku." Asnap Kantu menoleh pada Aksawijaya, "Saudara Aksa, jangan-jangan kamu datang untuk menangkap burung peri ini?" Dari auranya, kelihatannya dia sudah mencapai tingkat alam hukum dewa, pasti sulit ditangani. Aksawijaya tampak dikelilingi cahaya emas, aura dari bab kitab alkimia dewa bergetar dalam laut kinya. Setiap kali dia merasakan aura akar peri abadi, hal ini selalu terjadi. Namun, Aksawijaya tahu bahwa bab kitab alkimia dewa itu juga sedang mengunci posisi burung itu. Dia tak akan membiarkannya bersembunyi. Burung peri itu memandangi mereka, matanya tertuju pada Aksawijaya untuk waktu yang lama, tampaknya merasakan aura unik dari dirinya. Matanya berkilat sedikit ragu sebelum terbang cepat ke langit, kecepatan yang luar biasa. Namun, itu belum selesai. Burung itu mendadak masuk ke dalam awan dan menghilang. Asnap Kantu terus memandang ke atas dan bertanya, "Saudara Aksa, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Aksawijaya mengikuti aura dari bab kitab alkimia dewa yang mengunci gerakan burung di awan, akhirnya mendapati bahwa burung itu sudah memasuki gunung, bersembunyi di lapisan salju di atas. Ternyata, tetua ke-9 dari klan Singa Ganas benar-benar tidak berbohong padanya. "Kita naik ke gunung." Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke arah gunung. Mendengar hal ini, Asnap Kantu cepat-cepat berkata, "Kamu jauh-jauh datang ke sini untuk menangkap seekor makhluk iblis besar. Apa mungkin dia mengikuti Aksawijaya, penasaran dengan burung peri itu?" Aksawijaya hanya tersenyum kecil tanpa memberi penjelasan, "Kamu cukup ikuti saja. Saat aku menangkapnya, semuanya akan jelas. Jangan sampai tertinggal." Aksawijaya kemudian mempercepat langkahnya, dan Asnap Kantu berusaha mengejar, tetapi tak mampu menyamai kecepatan Aksawijaya. Mereka semakin menjauh, hingga Asnap Kantu terpaksa melepaskan seluruh auranya, tapi tetap tak bisa menyusul. Aksawijaya melemparkan sebuah batu jiwa kepadanya, "Aku akan mendahului, kamu cukup ikuti auraku dengan ini." Asnap Kantu memandang Aksawijaya yang seolah berkelebat, setiap kali muncul sudah melangkah jauh. Dia pun harus mengakui perbedaan besar di antara mereka. Namun, dengan merasakan aura batu jiwa itu, Asnap Kantu segera mengejar. Tentu saja, dia tak akan melewatkan kesempatan untuk belajar, ingin tahu apa sebenarnya burung putih itu sampai Aksawijaya rela meninggalkan begitu banyak ramuan demi menangkapnya. Aksawijaya terus merilis kesadaran spiritualnya,
mencari keberadaan ramuan itu. Dia tahu bahwa begitu menemukan ramuan itu, di dekatnya pasti ada tempat persembunyian akar abadi beludru putih. Burung itu terus berputar-putar di gunung, menunjukkan kewaspadaan. Namun, Aksawijaya takkan melepaskan kesempatan ini. Ini adalah akar peri abadi, kesempatan yang jarang datang 2 kali. Karena itu, dia tidak menunjukkan kekuatan penuh untuk mengejar, tetapi berniat menemukan sarangnya dulu, lalu menyusun rencana untuk menangkap burung itu. Tak lama kemudian, dia mencapai pertengahan gunung. Di titik ini, suhu menurun drastis, udara terasa dingin menusuk. Namun, dengan begitu banyak jenis api dalam dirinya, terlebih dengan adanya api pembakar langit sebagai pelindung, dingin ini tak berpengaruh padanya. Tiba-tiba, burung peri itu muncul, berputar di atas Aksawijaya dan melepaskan serangan energi ke arah tebing. Aksawijaya mengangkat alis, merasakan salju di atas mulai melonggar. Burung itu tampaknya berniat menguburnya di bawah longsoran salju. Sejumlah besar salju meluncur ke bawah, menciptakan suara gemuruh yang luar biasa. Tanpa menunggu Aksawijaya bereaksi, dia segera tertelan oleh longsoran dan menghilang. Burung peri itu kemudian terbang menuju puncak gunung. Meskipun tidak tahu bagaimana keadaan Aksawijaya sekarang, tetap tinggal tidak ada gunanya. Dengan kemampuan bertarung yang terbatas, jika longsoran ini gagal mengalahkan Aksawijaya, dia hanya bisa melarikan diri. Begitu burung itu hilang, sosok Aksawijaya muncul dari tumpukan salju. Dia tersenyum kecil, menekan auranya, lalu berlari ke atas. Bab 1327, Tantangan. Di masa lalu, bahkan saat dirinya masih lemah, dia bisa menekan akar abadi dengan menggunakan kekuatan dari bab alkimia. Kebanyakan kekuatan akar abadi sebenarnya tidak terlalu hebat, hanya saja mereka memiliki kemampuan melarikan diri yang tinggi, sehingga sulit bagi orang biasa untuk menekannya. Burung abadi ini memang cerdik, menciptakan longsoran salju untuk menghadapi Aksawijaya, tetapi itu tidak banyak berpengaruh padanya. Bagi seorang kultivator di atas tingkat alam perampasan jiwa, menghadapi situasi ini adalah hal yang mudah, karena daerah ini bukanlah tempat berbahaya, dan salju di sini hanyalah material biasa, dampaknya tidak besar. Di lereng gunung ini, Aksawijaya bergerak ringan, tanpa meninggalkan jejak di atas salju yang dipijaknya. Dibandingkan dengan gunung yang tinggi ini, Aksawijaya tampak sangat kecil, hingga sulit menemukan sosoknya jika tidak dilihat dengan saksama. Aksawijaya segera tiba di bawah awan. Bab alkimia mengirimkan lokasi ramuan spiritual, jumlahnya bahkan lebih banyak daripada taman obat di jurang 1000 kaki. Tanpa ragu, dia langsung masuk ke dalam awan, dan suhu di sekitarnya pun turun tajam, menjadi semakin dingin. Pemandangan di sini sangat indah, tetapi Aksawijaya tidak berminat untuk menikmatinya. Daya tarik dari akar abadi tersebut terlalu kuat baginya. Dia melaju dengan cepat, merasakan posisi di mana ramuan spiritual tersebut berada, semakin mendekat. Bab alkimia telah mengunci posisi akar abadi yang tersembunyi di antara ramuan-ramuan itu, mengurangi aura agar tidak terdeteksi orang lain. Beberapa akar spiritual berkualitas tinggi melepaskan energi dan aura mereka, tampaknya untuk menarik perhatian orang lain dan membantu menyembunyikan keberadaan akar abadi tersebut. Mereka rela berkorban untuk melindungi akar abadi. Ramuan ini tumbuh di dekat puncak gunung. Dari kejauhan, tempat itu tertutup salju putih tanpa tanda-tanda yang mencolok. Saat Aksawijaya tiba, dia menemukan sebidang tanah datar di mana salju yang jatuh langsung mencair. Area tanpa salju ini tidak terlihat dari lereng. Beragam jenis ramuan spiritual di tempat ini membuat mata Aksawijaya berbinar. Banyak ramuan tumbuh dalam lingkungan yang unik, dan hampir semuanya di sini adalah jenis tahan dingin, cocok dengan lingkungan yang disukai oleh akar abadi beludru putih. Aksawijaya tidak membuang waktu dan segera masuk, merasakan energi dari ramuan tersebut. Cahaya keemasan dari teknik alkimia dewa muncul di tangannya, dan suaranya terdengar. Akar abadi beludru putih, aku tahu kau ada di sini, aku datang untukmu. Maukah kau muncul dan berbicara? Aksawijaya tidak bertindak kasar. Ada banyak cara untuk menaklukkan akar abadi, dan yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai agar akar tersebut bersedia mengikutinya secara sukarela, menghindari banyak masalah. Namun, akar abadi menyukai kebebasan dan memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat, jarang ada yang mau mengikuti secara sukarela, lebih sering dipaksa. Namun, akar abadi beludru putih ini tidak merespons, menyembunyikan diri di tanah, berharap Aksawijaya tidak bisa menemukannya.
Aku seorang ahli alkimia yang sedang berusaha menjadi alkemis abadi. Aku tidak akan melukaimu. Mengikutiku tidak akan merugikanmu. Jika kau mau bekerja sama, aku akan membawamu pergi dari tempat ini, ke lingkungan yang lebih baik. Aku memberimu 3 menit untuk memikirkannya. Jika tidak, aku akan bertindak, dan jika kau terluka, jangan menyesal. Walau Aksawijaya tersenyum, nada terakhirnya mengandung ancaman yang halus, sudah sangat jelas. Sayangnya, akar abadi beludru putih tidak merespons, percaya diri dengan teknik penyamarannya, namun sayang dia menghadapi Aksawijaya. Teknik alkimia dewa melayang dari tangannya, kitab teknik dewa tersebut membuka hingga bagian bab alkimia. Kekuatan spiritual yang dahsyat memasuki buku tersebut, cahaya keemasan menyebar, hampir meliputi seluruh area ramuan. Sebuah pilar cahaya muncul, memancarkan ke arah salah satu bagian taman obat. Di detik berikutnya, akar abadi beludru putih yang berbulu putih muncul dari dalam tanah dan terbang ke udara. Saat terbang lebih tinggi, ia mencoba berubah menjadi burung abadi untuk mempercepat pelariannya. Namun, aura bab alkimia langsung meledak, cahaya keemasan berubah menjadi sulur-sulur yang melilitnya. Di bawah tekanan bab alkimia, akar abadi beludru putih kembali ke bentuk aslinya dan terperangkap di udara. Tidak ada jalan keluar, akar abadi beludru putih langsung terjun ke tanah, bermaksud kabur melalui teknik penyusupan ke dalam tanah, yang merupakan salah satu cara bertahan hidup bagi akar abadi. Namun, api emas api pembakar langit muncul di bawahnya, menghalangi jalannya. Aksawijaya tidak memberinya kesempatan. Kekuatan Aksawijaya kini jauh melampaui masa lalunya, bahkan tanpa bantuan bab alkimia dia yakin bisa menaklukkan akar abadi ini. Api emas itu adalah kelemahan terbesar bagi akar abadi. Dengan api ini, meskipun membiarkan akar abadi berjuang, ia tidak akan bisa keluar. Bab alkimia pun mengerahkan auranya, menarik akar abadi tersebut ke arahnya. Bab alkimia kemudian membesar, dan energi spiritual meledak sebelum kembali ke ukuran telapak tangan, bergetar di udara. Bab alkimia membantu Aksawijaya menekan akar abadi beludru putih yang walaupun kekuatannya tak terlalu besar, memiliki daya tahan yang luar biasa. Aksawijaya perlahan memasukkan energi spiritual dan auranya ke dalam bab alkimia agar akar abadi beludru putih lebih cepat beradaptasi dengan auranya, sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Aksawijaya duduk bersila di tempatnya, dengan hati-hati mengendalikan energi dari bab teknik alkimia dewa. Energi itu hampir sepenuhnya menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat itu, beberapa energi kuat datang dari lereng bukit, termasuk energi dari Asnap Kantu. 5 sosok segera naik dari lereng bukit dan melihat Aksawijaya sedang berlatih, mengendalikan buku emas itu, tidak jelas apa yang sedang dia lakukan. Mereka bisa merasakan energi yang kuat dari buku itu dan mengerutkan kening. Asnap Kantu berkata, "Saudara Aksa benar-benar tidak memiliki niat buruk, jangan ganggu dia. Aku datang bersamanya hanya untuk melihat dunia luar." Namun, salah satu dari mereka berkata, "Anak bodoh, apa yang kamu tahu? Dia bisa menemukan tempat ini pasti ada maksud tertentu. Manusia jauh lebih licik daripada klan kita, barang yang mereka incar mungkin akan memengaruhi seluruh klan kita. Kita tidak bisa membiarkan dia membawanya pergi begitu saja. Tetua kedua, pergilah menghentikannya, aku ingin melihat apa yang sebenarnya dia lakukan." Mendengar ini, Asnap Kantu segera maju untuk menghalangi mereka. "Ini tidak baik, aku juga mengingatkan kalian semua, ada ahli di sisi saudara Aksa. Dia mungkin satu-satunya harapanku untuk keluar dari dunia rahasia ini, jangan bertindak sembarangan." Salah satu dari mereka menariknya ke samping, "Anak bodoh, apakah kamu tahu apa tujuannya? Kamu baru mengenalnya beberapa hari, bukan? Apa kamu sudah lupa kata-kata leluhur? Dunia rahasia ini tidak akan pernah terbuka, dan klan kita tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini, kecuali seseorang memiliki kekuatan yang melampaui kelima penguasa masa lalu, jika tidak, semua itu hanya sia-sia." Asnap Kantu menjawab, "Jika dunia rahasia ini benar-benar tidak bisa dibuka, bagaimana saudara Aksa bisa masuk? Bagaimana dia tahu tentang tempat ini? Bagaimana dia tahu ada sesuatu yang dia butuhkan di sini?" Tujuannya sangat jelas. Setelah mendengar ini, para ahli itu terdiam, mereka tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Asnap Kantu. Pada saat itu, suara Aksawijaya terdengar. "Asnap Kantu, biarkan mereka mendekat kalau mereka mau, tapi mereka tanggung sendiri akibatnya. Kamu menjauh sedikit, jangan sampai terluka."
Suara Aksa Wijaya sangat tenang, tanpa menoleh, menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Salah satu ahli yang pernah bertemu Aksa Wijaya di Jurang Seribu Kaki berbicara, "Anak muda, kami tahu ada ahli di sisimu, tetapi kami datang kali ini dengan 4 ahli tingkat alam hukum dewa. Lebih baik kamu bekerja sama. Ahli di sisimu sekalipun tak akan mampu melawan kami. Jangan buat dirimu celaka." Namun, Aksa Wijaya hanya tertawa mendengar ini. Haha, melihat sikapnya, para ahli dari klan itu terkejut. Pemuda ini tampak terlalu tenang, sama sekali tidak terlihat tertekan. "Apa yang kamu tertawakan?" Aksa Wijaya menghentikan tawanya dan berkata dengan tenang, "Dengan kalian, aku bahkan tak perlu meminta bantuan dari ahliku. Aku sendiri sudah cukup. Setelah peningkatan terakhirku, aku ingin menguji kemampuanku yang sekarang. Kalian sempurna untuk itu. Tapi jangan khawatir, demi menjaga muka Asnap Kantu, aku tidak akan melukai kalian terlalu parah." Dia perlahan berdiri, bab teknik alkimia dewa menyusut menjadi seberkas cahaya emas dan masuk ke dalam tubuhnya. Di belakang Aksa Wijaya, tiba-tiba muncul Sudi Panglasiang, terkejut. Dia baru saja mengurus taman herbalnya, dan tak menyangka dipanggil oleh Aksa Wijaya. Lebih tak disangka lagi, dirinya tertekan oleh energi dari 4 ahli alam hukum dewa, sebuah perasaan yang sangat menakutkan. Namun, segera ia menyadari keberadaan energi tanaman obat di sekitarnya, juga sisa-sisa energi akar abadi beludru putih, yang membuatnya tersadar tentang situasinya. "Bos, kenapa kau memanggilku keluar? Aku tidak bisa melawan mereka." Aksa Wijaya tersenyum, "Situasi ini belum butuh bantuanmu. Kumpulkan semua tanaman obat di sini dan tunggu aku." Setelah mengatakan itu, Aksa Wijaya memandang ke arah 4 orang itu dengan tatapan menantang, lalu terbang ke udara. Dari energi mereka, yang terkuat dari 4 ahli ini telah mencapai tingkat alam hukum dewa keempat. Inilah batas kekuatan yang dianalisis oleh si kecil. Dia tidak tahu seberapa kuat gabungan 4 orang ini, tapi dia yakin akan kemampuannya. "Jangan hancurkan tanaman obatku." Aksa Wijaya mengeluarkan sebuah bendera formasi, dan menancapkannya di daerah tanaman obat, membentuk formasi pelindung. Dengan ini, meskipun ada pertempuran, area tersebut tidak akan terganggu. Aksa Wijaya melihat ke arah Asnap Kantu, "Jika nanti keadaan terlalu kacau, kamu bisa masuk ke dalam formasi ini, lebih aman di sana." Terakhir, ia melihat ke arah keempat orang itu dan menggerakkan jari ke arah mereka, memprovokasi. "Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebat para ahli dari klan yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun." Setelah mengatakan itu, dia segera mengaktifkan tubuhnya yang tak tertandingi, menggunakan teknik mantra Dewa Iblis, dan energi tubuhnya meningkat drastis, menekan ke arah mereka. Kali ini, Aksa Wijaya tidak menyembunyikan auranya, agar keempat orang itu tidak takut dan maju satu persatu. Bab 1328, melawan 4 musuh sekaligus. Suasana yang bergejolak membuat wajah keempat orang itu berubah, dan Asnap Kantu di sampingnya terkejut luar biasa. Awalnya, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, karena mencapai puncak di tingkat alam jiwa agung sudah merupakan pencapaian yang belum pernah ada dalam ratusan tahun di antara klan mereka. Namun, apa yang dilakukan Aksa Wijaya? Menggunakan tingkat alam spiritual dewa untuk menantang 4 ahli alam hukum dewa. Apakah dia telah mencapai puncak di tingkat alam spiritual dewa? Tapi dia baru mencapai alam spiritual dewa ke-6, bagaimana mungkin? Lalu kenapa dia masih ingin menantang keempat orang itu? Apa dia sudah gila? Asnap Kantu benar-benar tidak mengerti cara berpikir Aksa Wijaya. Menurutnya, tindakan Aksa Wijaya seperti mencari mati, karena dia sangat paham betapa kuatnya keempat tetua tersebut. Meskipun Asnap Kantu berpikir demikian, para tetua dari klan Singa Ganas itu tidak berpikiran yang sama. Ekspresi mereka serius dan dalam hati mereka merasa sangat terkejut. Termasuk ahli tingkat keempat alam hukum dewa, semua merasakan ancaman dari aura Aksa Wijaya yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang praktisi tingkat alam spiritual dewa. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana aura ini berasal. Tapi mereka tahu bahwa pemuda manusia ini sangat berbahaya. Dalam sekejap, keempatnya hampir bersamaan melayang ke udara, karena tekanan dari aura Aksa Wijaya, mereka tidak menunjukkan sikap meremehkan. Melihat mereka melayang, tatapan Aksa Wijaya penuh dengan semangat bertarung, dan dia yang lebih dulu menyerang. Beberapa pil obat melayang di depannya, dan dalam sekejap, dengan satu sentuhan tangan, pil-pil itu meledak tepat di hadapannya. "Sudah lama tak bertemu."
Wilayah Raja Obat. Kabut tebal pun meledak, menyebar dengan kecepatan luar biasa, hampir seketika menelan kelima sosok mereka. Keempatnya merasa ada yang tidak beres dan segera mempertahankan diri, karena tiba-tiba aura Aksawijaya menghilang, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk menguncinya. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan mereka, tetapi ketika mereka mencoba menggerakkan energi mereka, mereka menyadari bahwa laju aliran energi mereka tertahan, bahkan kepekaan mereka sedikit terpengaruh. Meskipun efeknya tidak besar, dalam pertempuran di tingkat mereka, ini bisa menjadi kelemahan besar, dan dalam sekejap mata, pertempuran bisa berubah menjadi kerugian. Saat itu, cahaya keemasan meledak dari dalam kabut. Pertahanan keempat orang itu belum sepenuhnya terbentuk dan hampir seketika tertutup oleh cahaya keemasan yang membara. Energi yang mereka lepaskan terbakar seketika, itulah api pembakar langit. Meledak, suara Aksawijaya terdengar, dan kekuatan api pembakar langit mulai meledak, mengumpul menjadi bola-bola api yang kemudian meledak dengan hebat. Suaranya menggema, salju di gunung di bawah mereka langsung menguap sebagian besar, memperlihatkan permukaan gunung yang gersang, dan udara pun menjadi panas. Asnap Kantu terdorong jauh oleh gelombang sisa ledakan, tubuhnya terguling di udara sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri. Menatap perubahan di pegunungan, merasakan panas di sekelilingnya, dia langsung berlari menuju barisan formasi pertahanan, tidak ingin tinggal di luar sedetik pun. Kini dia mengerti betapa besar jurang kekuatan antara dirinya dan Aksawijaya. Keempat orang itu segera mengeluarkan harta suci mereka, tetapi meskipun begitu, keadaan mereka tetap terlihat sangat mengenaskan. Begitu sadar, yang mereka lihat adalah senyum nakal dan tatapan penuh semangat Aksawijaya. Saat itu, Aksawijaya sudah berada di depan ahli alam hukum dewa tingkat keempat dari klan iblis, tiba-tiba menghantamkan tinju ke harta suci lawannya. Boom! Suara ledakan besar terdengar, perisai itu terlempar, cahaya petir meledak dari tubuh Aksawijaya, dalam sekejap menelan lawannya. Kekuatan dan kecepatannya begitu luar biasa hingga membuat orang yang melihatnya takjub. Ketiga orang lainnya bereaksi cepat. 3 serangan energi spiritual meluncur hampir bersamaan dari 3 arah, menyerang Aksawijaya. Mereka memiliki jurus yang mirip, setiap energi berubah menjadi pola spiritual singa ganas yang mengarah ke Aksawijaya dengan aura yang kuat. Teknik 5 elemen besar diledakkan, energi berwarna coklat tanah langsung melingkupinya, membungkus tubuhnya. Boom! Ketiga serangan itu tepat menghantam Aksawijaya. Suara ledakan besar terdengar, dan tubuh Aksawijaya menghilang di dalam ledakan itu. Namun, setelah suara itu mereda, beberapa nyala api kembali meledak dari pusat ledakan, itulah api aneh yang menyatu milik Aksawijaya. Dengan ledakan keras, ahli alam hukum dewa tingkat keempat dari klan iblis itu terpental, pakaiannya robek-robek, terluka parah. Di pusat ledakan, teknik 5 elemen besar milik Aksawijaya telah hancur, sedikit luka muncul di tubuhnya. Namun ketiga orang itu sangat terkejut karena Aksawijaya baru saja menahan serangan mereka tanpa menggunakan harta suci atau perisai pertahanan. Ini bukan sekadar pertahanan, ini seolah-olah dia sedang menguji kekuatan tubuhnya sendiri. Lalu mereka melihat tubuh Aksawijaya bersinar hijau. Zamrud, yang langsung menyelimuti tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap tanpa meninggalkan bekas. Ini tidak mungkin. Aksawijaya mengerutkan kening dan bergumam, "Si kecil, sepertinya kau menghitungnya salah." Si kecil, elang permata ungu, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tahu Aksawijaya tidak berencana meminta mereka untuk bertarung. Ini adalah kesempatan untuk melihat sejauh mana kekuatan Aksawijaya saat ini. Bahkan jika dia kalah, mereka bisa langsung turun tangan, tanpa risiko apapun. Aksawijaya mampu melawan 4 lawan tanpa kehilangan keseimbangan, bahkan menunjukkan keunggulan mutlak. Namun, mereka tidak berbicara, karena pertarungan belum selesai. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga Aksawijaya menyelesaikan semuanya sebelum membahas hal lain. Salah satu ahli klan Singa Ganas yang dihantam oleh Aksawijaya sejak awal hingga sekarang belum sempat melawan, sepenuhnya ditekan oleh Aksawijaya. Meskipun ia sudah menganggap Aksawijaya lebih serius, ia tetap meremehkan kekuatan Aksawijaya. Kekuatan absolut yang diperlihatkan oleh Aksawijaya membuatnya tercengang. 2 dari 3 musuh mendekati Aksawijaya, sementara satu lainnya bergerak menuju ahli yang tadi dihantam. Meskipun klan Singa Ganas mengetahui teknik latihan energi, sebagian besar makhluk buas mengandalkan kekuatan fisik sebagai serangan utama mereka. 2 orang yang mendekati Aksawijaya tiba-tiba berubah menjadi singa raksasa berambut emas,
meningkatkan aura mereka dan mengunci keberadaan Aksa Wijaya. Mata mereka penuh kepuasan, dan semangat bertarung mereka telah terbangkitkan sepenuhnya. Aksa Wijaya tidak menunggu di tempat. Menghadapi singa-singa ganas itu, ia memilih untuk maju menyerang, langsung menuju salah satu dari mereka. Ia tidak menggunakan teknik latihan energi atau teknik api, melainkan memilih bertarung jarak dekat, dengan kekuatan ototnya yang tampak semakin kuat. Di bawah sana, Sudi Panglasiang dan Asnap Kantu di Taman Obat hanya bisa berdiri tertegun. Sudi Panglasiang merasa lebih terkejut dibandingkan Asnap Kantu. Ia masih mengingat saat pertama kali bertemu dengan Aksa Wijaya. Saat itu Aksa Wijaya hanyalah orang biasa, belum terlalu kuat, namun berani menerobos gua untuk menyelamatkannya. Siapa sangka, dalam waktu singkat, Aksa Wijaya sudah memiliki kekuatan sedemikian rupa, mampu melawan 4 ahli tingkat alam hukum dewa sendirian, benar-benar tak terbayangkan. Biasanya, Sudi Panglasiang hanya membantu Aksa Wijaya mengelola taman obatnya dalam harta gua langit, hidup tenang tanpa banyak gangguan. Seiring peningkatan kekuatan Aksa Wijaya, ia jarang harus terlibat dalam pertarungan, hanya membantu mengumpulkan obat spiritual atau membantu dalam pembuatan pil. Meskipun beberapa kali melihat Aksa Wijaya terluka, ia tidak pernah membayangkan kecepatan pertumbuhan Aksa Wijaya yang luar biasa, hingga kini Aksa Wijaya sudah tak bisa lagi disamakan dengan dirinya yang dulu. Kini Aksa Wijaya dan salah satu singa ganas sudah saling bentrok. Energi spiritual Aksa Wijaya meledak, dan tinjunya menghantam kepala singa ganas itu. Singa tersebut sangat tangguh, sama sekali tidak memiliki niat untuk mundur, mengayunkan cakar raksasanya ke arah Aksa Wijaya. Aksa Wijaya menahan serangan itu dengan lengannya, lalu tinjunya mengenai kepala lawan dengan keras. Ini adalah bentrokan kekuatan yang langsung, namun Aksa Wijaya tidak bergerak sedikit pun, menggunakan teknik menyalurkan kekuatan teknik naga terbang untuk membelokkan sebagian besar kekuatan lawan, sementara tinjunya menghantam kepala lawan dengan penuh. Boom! Dengan suara ledakan, singa raksasa yang lebih dari 6 meter itu terpental ke belakang, sekali lagi kalah dalam kekuatan. Singa lainnya langsung menyerang dari belakang, hanya berjarak 3 meter. Dari Aksa Wijaya, singa itu membuka mulutnya, mengeluarkan raungan besar yang bergema di seluruh gunung salju. Roar, raungan ini penuh dengan energi spiritual yang begitu kuat. Jika kekuatan mental seseorang tidak cukup kuat, mereka bisa langsung ketakutan sampai tak berdaya. Namun, Aksa Wijaya, dengan kekuatan mental yang kokoh dan kuat, sama sekali tidak terpengaruh. Saat raungan itu belum selesai, Aksa Wijaya sudah menyerbu ke depan, melayangkan pukulan ke arah atas, tepat mengenai rahang singa itu. Suara tulang patah terdengar seketika, menghentikan raungan singa, dan dengan satu jeritan, singa itu terpental. Singa tersebut baru saja mencapai tingkat alam hukum dewa, tapi perbedaannya dengan kekuatan Aksa Wijaya sangat besar. Jika beberapa waktu lalu Aksa Wijaya baru mencapai tingkat alam spiritual dewa, mungkin dia bisa bertanding imbang dengannya. Namun kini, setelah melewati 5 tingkat kecil sekaligus, kekuatan Aksa Wijaya telah meningkat berlipat ganda, membuat singa itu tidak ada apa-apanya di hadapan Aksa Wijaya. Aksa Wijaya yang penuh semangat bertarung, menoleh ke arah 2 ahli klan singa ganas lainnya di kejauhan. Salah satu dari mereka, yang berada di tingkat alam hukum dewa keempat, tampak sudah mulai sadar dan memandang Aksa Wijaya dengan penuh rasa takut. Dengan senyum sinis di wajahnya, Aksa Wijaya mengejek, tak ada yang bisa melawan. Tingkat alam hukum dewa keempat hanya sampai di sini. Atau apakah klan kalian sudah terlalu lama bersembunyi sehingga lupa cara bertarung? Jika para kultivator dunia 9 benua melihat pemandangan ini, mereka akan memahami bahwa Aksa Wijaya kini telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, jauh melampaui kehebohan yang pernah ia buat di benua Asia dahulu. Sekarang, lawan Aksa Wijaya bukan lagi para kultivator sebayanya, melainkan para senior yang lebih berpengalaman. 4 ahli klan singa ganas berkumpul kembali, 2 di antaranya telah kembali ke bentuk manusia, 1 dengan memar besar di wajahnya dan darah di sudut bibirnya, sementara yang lainnya memegang rahangnya dengan sedikit kesakitan. Namun, cedera ini bukan masalah besar bagi kultivator tingkat alam hukum dewa. Dengan beberapa pil obat, mereka akan segera pulih. Kini, mereka tidak lagi tampak angkuh seperti sebelumnya. Kekuatan Aksa Wijaya membuat mereka menyadari bahwa pemuda manusia ini bukan hanya sombong, melainkan benar-benar seorang jenius yang luar biasa, kuat dengan cara yang sulit dipercaya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Semua,
Mundur. Semua orang langsung memandang ke arah suara itu. Tampak seorang pria tengah baya dari klan iblis perlahan mendekat, dengan aura kuat yang melebihi keempat orang sebelumnya. Aksa Wijaya melihatnya dan bergumam, tingkat alam hukum dewa kelima. Pria ini jelas adalah seorang sesepuh dari klan Singa Ganas, lebih muda dari yang lain, dengan aura yang sedikit berbeda. Bab 1329, Pertarungan yang sulit ditentukan. Suara si kecil terdengar di benak Aksa Wijaya. Orang ini agak menarik, dia bukan kultivator biasa. Kamu harus berhati-hati. Aksa Wijaya memahami maksudnya. Dalam tingkat yang sama, ada perbedaan kekuatan, contohnya, kultivator yang mencapai tahap ekstrim dalam tingkat alam jiwa agung ke-9 dapat melampaui batas besar dalam pertarungan. Jika mereka bertarung dengan sesama kultivator di tingkat yang sama, mungkin satu orang bisa melawan 10 tanpa kesulitan. Meski pria di hadapannya tidak bisa dibilang seorang jenius, dari auranya terlihat jelas bahwa ia berada di tingkat yang berbeda dibanding beberapa lawan sebelumnya. Orang ini tampak sangat tertarik pada Aksa Wijaya. Setelah mengamati lebih lanjut, dia mulai bicara lagi. Sungguh tak terbayangkan, seorang kultivator tahap alam spiritual dewa bisa meledakkan kekuatan sehebat ini. Ini bahkan mungkin tak bisa disebut ekstrim. Munculnya jenius unik seperti kamu dari bangsa manusia benar-benar mengejutkanku. Aksa Wijaya, bagaimanapun, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kejutkan dirimu lebih lagi, ayo lakukan beberapa jurus. Baru saja selesai berbicara, Aksa Wijaya sudah menerjang ke arah lawannya. Melihat keberaniannya, pria dari klan iblis berwujud manusia itu sedikit terkejut, dia tak menyangka Aksa Wijaya begitu nekat. Biasanya, menghadapi seorang kultivator tahap alam spiritual dewa, dia tak akan merasakan tekanan sama sekali. Namun, dia baru saja menyaksikan ledakan kekuatan super dari Aksa Wijaya. Dengan sikap percaya diri, pria itu tidak mungkin mundur. Di belakangnya, muncul bayangan singa ganas, kekuatannya melonjak, menyambut Aksa Wijaya dengan penuh konsentrasi tanpa gentar oleh kekuatan hebat Aksa Wijaya. Aksa Wijaya, berselubung cahaya emas, dalam sekejap telah bertabrakan dengannya di udara. Menghadapi klan iblis yang mengandalkan kekuatan fisik, Aksa Wijaya memilih untuk tidak menggunakan metode latihan energi Ki, melainkan ingin merasakan kekuatan tubuhnya sendiri dibandingkan dengan lawannya. Dalam pandangan si kecil, batas kemampuannya seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan lawannya ini. Bam! Suara ledakan terdengar, keduanya hampir tak bergerak di tempat. Sesaat kemudian, cahaya dari mereka berdua meledak ke segala arah. Mereka terus-menerus menyerang dan menangkis, membuat mata penonton berputar-putar. Setiap benturan menciptakan ledakan, mengubah warna langit dan bumi, sementara efeknya menyebar jauh, membuat siapapun yang menyaksikan merasa gentar. Di bawah perlindungan formasi pertahanan, Asnap Kantu tampak sangat terkejut. Dia tahu betapa kuatnya lawan Aksa Wijaya ini. Dalam klannya, hanya ada sedikit tetua yang lebih kuat darinya. Bahkan tetua yang satu tingkat lebih tinggi pun tidak yakin bisa mengalahkannya. Dia adalah seorang jenius sejati yang pernah mencapai tahap ekstrim. Namun, Aksa Wijaya bisa mempertahankan teknik sekuat ini melawan lawan tersebut. Hal ini benar-benar di luar bayangan Asnap Kantu. Sungguh hebat, dia hanya berada di tahap alam spiritual dewa, bagaimana bisa sekuat ini? Sudi Panglasiang berkata, jika kamu menganggapnya sebagai kultivator tahap alam spiritual dewa biasa, kamu sangat salah. Perkembangannya juga tak terbayangkan. Aku sudah mengenal bos sejak lama, tapi masih belum bisa memahami bagaimana dia melakukannya. Namun satu hal yang pasti, dia adalah orang yang paling setia pada teman-temannya. Kamu beruntung bisa berteman dengannya. Ketika mereka berbicara, tiba-tiba mereka melihat kedua orang di udara saling menjauh setelah benturan besar. Kultivator kuat dari klan Singa Ganas itu menyala penuh cahaya, dan dalam sekejap berubah menjadi singa besar, auranya semakin dahsyat. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan singa. Raungan ini jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Seolah-olah angin di udara berubah menjadi seekor singa besar yang meledakkan aura hebat, menekan langsung ke arah Aksa Wijaya. Aksa Wijaya merespons dengan menyemburkan api emas yang terus membesar, menekan ke arah lawan. Di antara mereka, raungan singa dan api membara bertabrakan, menciptakan suara ledakan yang menggema. Aksa Wijaya menggunakan nafas alami dengan teknik 5 elemen besar yang langsung dituangkan ke dalam api. Api membara tampak seolah-olah diaktifkan, menjadi lebih dahsyat,
dan langsung menghancurkan energi raungan singa, menyerbu ke arah lawan. Merasa panas dari api tersebut, lawan tidak mungkin menahannya secara langsung. Ia segera bergerak ke samping dengan cepat, menghindari serangan Aksawijaya. Namun, hal ini menunjukkan bahwa ia berada di posisi kalah, sedangkan Aksawijaya lebih unggul. Keduanya berdiri di udara, saling berhadapan dari kejauhan. Keduanya penuh semangat bertarung, Aksawijaya terlihat ingin melanjutkan pertarungan, tapi lawannya kembali ke bentuk manusianya, dan perlahan-lahan meredakan auranya. Pemuda heroik, benar-benar tak kusangka, di usia semuda ini, kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Sekalipun kita berjuang sekuat tenaga, hasilnya masih sulit dipastikan. Namun, jika pertarungan terus berlanjut, yang kalah pasti adalah kamu. Meskipun kamu memiliki ledakan kekuatan yang menakjubkan dan kekuatan bertarung yang luar biasa, pertarungan seperti ini pasti akan membebani lautan energi dalam tubuhmu, bukan? Orang itu langsung mengungkap kelemahan Aksawijaya, meskipun Aksawijaya sendiri sudah menyadari hal ini. Sebelum lawannya mengatakan apa-apa, Aksawijaya sudah merasakan betapa luar biasa konsumsi energinya. Meski nanti ia mengonsumsi pil, tetap sulit untuk mempertahankan ledakan kekuatan tinggi ini dalam waktu lama. Dalam waktu singkat, mereka sudah bertukar ratusan jurus tanpa ada yang unggul. Aksawijaya tahu bahwa sulit bagi mereka untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat, kecuali jika ia menggunakan cara lain, seperti pil atau teknik khusus. Lawannya juga tampak masih menahan kekuatannya, jadi pertarungan ini sebenarnya tidak perlu dilanjutkan. Namun, meskipun Aksawijaya mengakui hal ini, ia tidak mungkin menyerah begitu saja. Aksawijaya tersenyum dan berkata, jika aku mengeluarkan semua kemampuanku, tak perlu menunggu hingga energiku habis untuk mengalahkanmu. Mau coba? Ahli dari klan Singa Ganas itu menggeleng, tidak perlu. Aku sudah cukup merasakan kemampuanmu. Kamu adalah lawan yang tangguh, tapi itu hanya untuk saat ini. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, aku pasti tak akan sanggup melawanmu lagi. Mari kita akhiri di sini saja, aku pikir klanku juga tidak ingin menambah musuh sepertimu. Bayangan elang permata ungu muncul di samping Aksawijaya, langsung kembali ke bentuk aslinya sebagai elang raksasa. Energinya terpancar, menekan lawannya. Syukurlah kamu bisa melihat jauh ke depan. Tuanku memiliki potensi yang tak terbatas dan masa depan yang panjang. Jika ia mengeluarkan semua kemampuannya, kalian bahkan tak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Jangan ragu akan hal itu. Elang permata ungu jelas sedang membantu Aksawijaya membangun reputasi, dengan menyebut Aksawijaya sebagai tuan yang menunjukkan hubungan mereka. Para ahli di depan mereka tercengang, mereka tidak menyangka bahwa hewan peliharaan Aksawijaya memiliki kekuatan sebesar itu, bahkan mampu menekan ahli tingkat kelima ranah alam hukum dewa. Salah satu dari mereka berkata, kami sudah tahu bahwa ia ditemani seorang ahli. Kami tidak berniat buruk, hanya penasaran, bagaimana manusia muda ini bisa masuk. Apa tujuanmu ke sini? Tampaknya benda yang kau incar sudah kau dapatkan. Bisakah kau memberi kami sedikit petunjuk? Mendengar ini, elang permata ungu melihat ke Aksawijaya, yang mengangguk. Baru kemudian ia berbicara. Tuan muda kami datang dengan tujuan tertentu, yang kalian tidak perlu tahu. Namun, satu hal yang bisa kami katakan, di luar tempat ini terdapat wilayah berbahaya yang memiliki sebuah warisan yang sangat kuat. Hal ini pasti sudah kalian ketahui, bukan? Kami tahu itu. Warisan tersebut ditinggalkan oleh 5 orang senior di masa lalu. Namun, hanya sedikit orang yang mampu menanggung warisan tersebut. Diperlukan kondisi tubuh tertentu dan kekuatan yang sangat tinggi untuk bisa menyerap energi itu, tetapi bahkan sebelum waktu untuk merasakan energinya habis, tubuh mereka sudah meledak. Karena adanya warisan itu, tempat ini tidak pernah bisa terbuka. Jadi, ketika mendengar ada manusia yang masuk, kami sangat penasaran, dan mengirim ahli untuk menyelidikinya. Elang permata ungu tersenyum, tak ada yang mampu menanggung warisan itu bukan berarti benar-benar tak ada yang bisa melakukannya. Kami bisa katakan dengan jelas, warisan itu kini telah diambil oleh tuan muda kami. Meski masih ada sedikit energi spiritual di luar, pengaruhnya bagi kalian para ahli hanya kecil sekali. Kami berhasil masuk ke tempat ini dengan memaksa menerobos formasi penghalang, tapi kami tidak bisa memastikan kapan tempat ini akan terbuka kembali. Mendengar ini, para ahli klan Singa Ganas itu menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana Aksawijaya,
seorang manusia muda dengan tingkat kekuatan seperti itu, mampu menanggung warisan yang dianggap tak bisa didapatkan oleh siapapun, seolah-olah ia adalah tokoh dari legenda. Pada saat itu, Aksa Wijaya berkata dengan tenang, apa yang perlu kalian ketahui sudah aku katakan. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Tujuanku sudah tercapai, dan aku akan pergi dalam beberapa waktu. Namun, sebelum aku pergi, ku minta kalian jangan mengganggu lagi. Ada masalah? Tidak ada masalah. Kami juga sudah mendapatkan jawaban atas hal yang ingin kami ketahui. Kalau begitu, kami akan pergi sekarang, kata mereka. Salah satu dari mereka kemudian memandang Asnap Kantu yang masih berada dalam formasi dan belum tenang. Kamu masih mau di situ? Cepat keluar dan ikut kami. Asnap Kantu cepat-cepat menggeleng, para tetua, kalian pulanglah dulu. Aku ingin ikut dengan Kak Aksa untuk melihat dunia. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali ke klan. Ahli itu mengangguk, baiklah. Tapi hati-hati, dan jangan sampai menyinggung adik kecil ini. Kelima orang itu kemudian pergi, segera menghilang di udara. Elang permata ungu kembali ke ruangan khusus persembunyiannya, sementara Aksa Wijaya segera mengeluarkan pil untuk mengisi kembali energinya yang terkuras, merasa sangat gembira. Seperti yang aku duga, kata si kecil, tetapi sebaiknya hindari pertempuran besar seperti ini terlalu sering. Luangkan waktu untuk meramu pil pemulihan energi berkualitas tinggi. Itu bisa menjadi penyelamatmu saat dalam bahaya. Aksa Wijaya mengangguk, lalu langsung terbang ke dalam formasi, duduk bersila untuk memulihkan diri. Di tempat lain, 5 ahli klan Singa Ganas sudah terbang jauh. Anak itu luar biasa kuat, seolah tak nyata. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Usianya masih muda, dan tingkat kekuatannya baru segitu. Ujar yang terkuat dari mereka, tiba-tiba wajahnya memucat dan ia cepat-cepat menelan pil. Rekannya terkejut dan bertanya, ada apa denganmu? Terluka, benar, kekuatan fisik anak itu bahkan melebihi milikku, dan kekuatannya sedikit lebih tinggi dariku. Jika ia tidak menyembunyikan kekuatannya, maka dia benar-benar mengerikan. Aku merasakan ada energi lain di dekatnya, bukan hanya monster besar itu. Bab 1330, Endok Ayu. Kau bilang ada ahli kuat di sisinya. Benar, sepertinya ada seseorang yang lebih kuat dari klan iblis elang itu. Anak muda ini pasti akan menjadi sangat menakutkan di masa depan. Kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Seseorang lainnya berkata, menurutmu, hal yang ia katakan tentang warisan di luar area misterius itu benar atau tidak? Beberapa orang lainnya tampak sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Mereka yang telah mencapai tingkat ini di dunia rahasia ini pasti memiliki bakat yang tidak lemah. Namun, situasi saat ini membuat mereka sulit untuk terus berkembang. Beberapa bahkan telah terjebak dalam kebuntuan selama puluhan tahun tanpa kemajuan. Mereka tentu tidak ingin terus begini. Orang itu menjadi lebih baik setelah meminum pil obat. Matanya berkilat, meskipun rasanya sedikit mustahil, tapi jika terjadi pada pemuda ini, aku justru merasa tidak terlalu aneh. Dia sudah membuatku tak bisa menjelaskannya. Jika yang dia katakan itu benar, maka ini kabar baik yang sangat besar bagi klan kita. Setidaknya, kita tidak harus menyia-nyiakan hidup kita di area misterius kecil ini. Mungkin juga klan kita akan menjadi semakin kuat. Klan kita sudah menunggu hari ini terlalu lama. Dunia 9 benua, wilayah Celebes. Seorang pria dan wanita muda berjalan berpegangan tangan, dengan senyum manis di wajah gadis itu. Sambil berjalan, ia bertanya, kakak, tidak tahu kemana Murdi Tiasa pergi. Aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Rasanya seperti dia berada di suatu tempat misterius. Jika kita tidak bisa menemukannya, bagaimana? Haruskah kita mencari orang yang bernama Aksa Wijaya itu? Tidak perlu terburu-buru. Sekarang kita sudah di dunia 9 benua, kita bisa berkeliling dulu. Tak perlu menghabiskan waktu hanya untuk mencari orang. Lagi pula, kekuatan di dunia 9 langit akan mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Biarkan mereka yang susah payah mencarinya, kita tinggal merebutnya nanti. Mendengar itu, gadis itu tersenyum lebar. Mereka pasti akan marah. Kakak, bukankah kamu tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan mereka? Tidak masalah, asal tidak mengganggu waktu kita bersantai. Bertahun-tahun kita selalu dikurung oleh guru untuk berlatih dengan keras. Kali ini anggap saja kita keluar untuk membiarkanmu bersantai. Gadis itu mendengus, kalau sampai masalah besar tertunda, guru pasti akan menghukummu.
Pria itu tampak tidak peduli dan mengusap dagunya. Putrinya ada di tanganku, apa aku harus takut dihukum? Aku bisa merasakan aura murni Tiasa, mungkin dia ada di arah sana. Mereka terus berjalan ke utara, menuju ke arah Gunung Lima Gajah. Beberapa kelompok lainnya sudah bergerak ke arah yang berbeda, mencari tahu identitas Aksawijaya. Akhirnya mereka mendapatkan nama kekuatan yang sama, Sekte Langit dari Gunung Seribu Awan. Para ahli muda yang datang dari dunia sembilan langit pun mengubah arah mereka menuju wilayah Asia. Mereka tahu bahwa siapapun yang bisa membawa Aksawijaya ke dunia sembilan langit akan mendapat keuntungan besar. Pada sisi lain, Maya Sudiro dan yang lainnya baru saja keluar dari area misterius dan segera mendapat kabar tentang kejadian di wilayah Nusantara. Mereka sangat bersemangat mengetahui bahwa Aksawijaya telah bersinar dan berhasil membawa pohon Dewa Penopang Langit yang legendaris kembali ke Sekte Langit. Mereka semua pernah ke Sekte Langit. Farid Salakan bahkan sudah lama bergabung di sana. Setiap kali mereka kembali ke wilayah Asia, mereka akan mampir ke Akademi Nusantara untuk memberi salam. Tetapi kebanyakan waktu mereka kembali ke Sekte Langit untuk beristirahat. Kini Sekte Langit menjadi lebih kuat, artinya dukungan mereka juga bertambah kuat. Di masa depan, jika menemui masalah sulit, mereka bisa kembali ke Sekte Langit untuk berlindung. Kekuatan luar biasa Aksawijaya sekali lagi membuat mereka merasakan tekanan besar. Baik Maya Sudiro maupun Farid Salakan, Panji Dutro, semua telah menyaksikan Aksawijaya tumbuh dari seorang pemuda yang penuh semangat dan misteri menjadi orang pertama di generasi dunia sembilan benua yang dapat bertarung setara dengan dewa. Dalam beberapa tahun ini, mereka terus berusaha mengejar bayangan dan langkahnya, tetapi jaraknya malah semakin jauh. Ini membuat mereka sangat ingin meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka lebih cepat. Inilah alasan mereka berjuang di luar. Mereka berharap suatu hari bisa seperti Aksawijaya, berdiri di hadapan masalah yang dihadapi orang-orang di sekitar mereka. Perasaan Maya Sudiro berbeda. Tatapan Aksawijaya saat melihatnya, tidak akan pernah dia lupakan. Pemuda yang melindunginya sepenuh hati kini, telah mampu mengubah tatanan dunia sembilan benua. Dia masih ingat pemuda itu, yang tersenyum bodoh dengan tubuh terluka di tepi jurang. Betapa singkat waktu berlalu, dia sudah menjadi sosok ternama. Perjalanan masih panjang, semuanya harus terus berlanjut, mereka pun tidak bisa berhenti. Di sisi lain dunia sembilan benua, dua gadis cantik keluar dari sebuah kota, merasa senang. Meski mengenakan kerudung yang menutupi wajah cantiknya, aura mereka yang murni membuat banyak orang menoleh. Kakak akhirnya kembali, entah kapan bisa bertemu lagi. Dia menyembunyikan aura batu jiwanya. Kalau tidak, aku pasti akan mencarinya. Sambil berbicara, dia menoleh pada gadis di sampingnya. Apakah kamu merindukannya, bibiku? Jangan bercanda denganku. Hubunganku dengannya sudah jelas bagimu. Namun, lama tak bertemu, tak kusangka dia semakin kuat, bahkan mampu melawan seorang ahli di tingkat alam hukum dewa. Itu benar-benar luar biasa, sekarang dia bahkan melampauimu. Kedua sosok ini bukan berasal dari bangsa manusia, walaupun penampilan mereka tidak berbeda jauh. Mereka berasal dari dunia besar, klan dewa. Salah satunya adalah Endok Ayu, dan yang lain adalah Selena Hiven, istri kedua Aksawijaya. Endok Ayu tersenyum, aku sudah lama tahu bahwa prestasi kakak akan jauh melampauiku. Kalau tidak, mana mungkin banyak ahli memilih melindunginya, banyak yang ingin tetap di sisinya. Bahkan kamu, Nona Agung Klan Dewa, ingin kabur bersamanya. Bisa dilihat betapa besar pesona kakak. Selena Hiven mendengus, kalau kamu terus bicara seperti itu, aku tidak akan pedulikan kamu lagi. Lebih baik kamu berlatih sendiri. Kita lihat kapan kamu bisa mencapai tahap tertinggi. Endok Ayu tertawa, tahap tertinggi saja, itu bukan hal luar biasa. Sejak tahap ke-8 alam spiritual dewa, aku sudah berada di sana. Hanya saja belum ada yang cukup bodoh untuk kutantang. Jadi, apa rencanamu? Mau kembali ke Sekte Langit dan melihat pohon dewa yang legendaris? Di sana kita bisa menunggu kakak kembali. Selena Hiven langsung menggeleng tegas. Kamu harus sadar siapa kita. Saat itu, pohon dewa telah membunuh banyak ahli bangsa asing, lalu berapa banyak dari mereka yang mengepungnya dari berbagai dunia besar. Walaupun klan kita tidak terlibat langsung, pasukan kita hadir di medan perang itu. Jika bukan karena itu, kita tak mungkin terperangkap di 9 benua bersama Tuan Abimanyu selama ini. Dengan sensitivitas luar biasa pohon dewa,
kita tak akan bisa menyembunyikan kehadiran kita. Saat itu terjadi, kita akan menghadapi amarah pohon dewa dan bisa tewas seketika. Endok Ayu menjulurkan lidah, jelas ia menyadari risiko itu. Akhirnya ia berkata dengan putus asa, kalau begitu kita harus mencari kesempatan lain. Setelah menemukan kakak, dia bisa membawa kita masuk ke Sekte Langit, seharusnya itu tidak masalah. Aku ingin mencapai tahap alam hukum dewa, di sekitar sini masih ada wilayah rahasia yang belum terbuka. Jangan buang waktu, ayo segera berangkat. Di wilayah rahasia Gunung Lima Gajah. Saat itu, Aksa Wijaya telah selesai berlatih, energi spiritual di Laut Qi-nya penuh. Setelah pertempuran, ia merasa sangat nyaman, menggunakan seluruh kemampuannya memberikan latihan yang sangat bermanfaat untuk lebih memahami puncak potensinya. Asnap Kantu terus memperhatikan dengan penasaran, sementara Sudi Panglasiang sibuk mengumpulkan ramuan spiritual, dan telah memetik sebagian besar akar spiritual di sana. Melihat Aksa Wijaya terbangun, Sudi Panglasiang segera meletakkan alatnya dengan cemas. "Bos, cepat kirim aku kembali. Beberapa akar spiritual tidak bisa terpisah dari tanah terlalu lama, mereka harus segera ditanam." Aksa Wijaya tanpa banyak bicara langsung mengirimnya ke dalam dimensi Gua Langit. Baru kemudian Asnap Kantu berkata, "Saudara Aksa, jangan-jangan kamu menanam semua ramuan ini di dalam harta Gua Langit?" Aksa Wijaya tersenyum, "Kamu terlalu banyak tahu." Asnap Kantu tersenyum canggung, lalu berganti topik. "Kekuatanmu sungguh luar biasa. Sulit dipercaya seorang pemuda manusia sepertimu bisa melawan tetua kelima dari klanku. Yang terakhir bahkan merupakan sosok jenius di klanku, dengan kekuatan yang melebihi ahli setingkatnya, namun tetap kalah darimu. Apa kamu punya teknik luar biasa? Bisakah kamu mengajarkan aku beberapa gerakan? Aku juga ingin sekuat itu." Aksa Wijaya tersenyum, "Jalanku tidak cocok untukmu. Lebih baik kamu berlatih teknik klanmu sendiri. Setelah aku membawa kamu keluar dari wilayah rahasia ini, kamu akan menghadapi banyak ahli. Walaupun kamu punya bakat, levelmu saat ini sebenarnya sudah tertinggal. Di antara rekan-rekanmu, ahli di tingkat alam spiritual dewa tidak lagi langka, terutama di 9 benua. Kalau kamu sudah merasakan adanya hambatan, kamu bisa mempertimbangkan untuk naik tingkat." Keduanya berbicara sepanjang hari, dan akhirnya Sudi Panglasiang berhasil memanen semua akar spiritual di sana. Malamnya, Aksa Wijaya mengarahkan kesadarannya ke dalam teknik penciptaan alam semesta, dengan terus menyerap energi spiritual untuk merawat tanaman akar abadi beludru putih. Tanaman roh ini sudah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki kecerdasan tinggi, sehingga perlawanan mereka begitu kuat. Menundukkan tanaman roh sepertinya memang bukan perkara mudah. Bahkan bagian kitab teknik alkimia dewa hanya bisa menekan tanaman ini, tanpa benar-benar menaklukkannya. Asnap Kantu berlatih di sampingnya, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Aksa Wijaya, namun ia bisa merasakan arus energi spiritual yang sangat kuat. Aksa Wijaya tiba-tiba membuka matanya, "Asnap Kantu, tunggu di sini. Aku mungkin akan menutup diri selama beberapa hari, jangan tinggalkan formasi ini." Asnap Kantu tidak tahu apa yang hendak dilakukan Aksa Wijaya, tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Aksa Wijaya sudah menghilang. Di dalam Gua Langit, Sudi Panglasiang langsung menghampiri. Dengan penasaran, ia bertanya, "Bos, di luar aku tidak berani bertanya banyak, tapi apa kali ini kamu mendapatkan sesuatu yang besar? Jenis tanaman roh apa yang kamu temukan?" Begitu dia selesai berbicara, Aksa Wijaya dapat merasakan beberapa tanaman roh di kejauhan sekaligus terbangun, memusatkan kesadarannya ke arahnya. Mereka jelas lebih penasaran daripada Sudi Panglasiang. Salah satu tanaman roh pun bersuara dengan nada sedikit tidak senang, "Tuan, keberuntunganmu luar biasa. Tapi tolong pikirkan juga kami di sini. Tanah segala makhluk ini hanya ada sedikit, kami sudah berdesakan di sini, dan kamu terus saja membawa tanaman baru. Sungguh tidak adil." Aksa Wijaya menjawab dengan kesal, "Jangan cerewet. Kalau ada kesempatan, aku akan mencari lebih banyak tanah segala makhluk untuk dibawa ke sini."